Baru 2 hari menikah, ibu mertua langsung memecat asisten rumah tangga kami. Kamu boleh berhenti. Mulai sekarang, menantu saya yang akan menjadi pembantu di sini. Saya langsung pulang ke rumah orang tua saya. Keesokan harinya, 2 mobil polisi datang dan menangkap seluruh keluarganya. Pagi hari kedua setelah pernikahan, saya bahkan belum terbiasa dengan perasaan bahwa saya telah menjadi istri orang ketika dari arah dapur terdengar sebuah teriakan melengking, setajam silet yang menusuk gendang telinga. Saya baru saja berganti pakaian dari gaun pengantin yang masih harum, berniat turun untuk membantu, ketika saya mendengar dengan jelas setiap kata dari ibu mertua saya. "Lastri, kamu boleh berhenti. Mulai sekarang menantuku ada di sini, untuk apa lagi membayar orang luar?" Saya berdiri membeku di tengah tangga. Perasaan saat itu sangat aneh, seperti ada yang baru saja menyiram sember air es dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemarin, yang ada hanyalah kata-kata manis, genggaman tangan di depan kerabat, kalimat-kalimat seperti rumah ini sekarang punya anak perempuan baru. Tapi hanya dalam semalam, nadanya berubah total. Tidak ada lagi kehangatan, apalagi suara seorang ibu yang berbicara pada menantu barunya. Saya melangkah perlahan ke bawah dan melihat Mbak Lastri sedang memeluk tas kainnya yang usang, berdiri terpojok di sudut dinding, wajahnya pucat pasi, matanya sembab seolah sudah lama dimarahi. Di meja makan, ibu mertua saya melempar celemek dengan kasar, lalu mengangkat dagunya ke arah saya, gayanya persis seperti sedang memberi perintah pada pegawai baru. Ia berkata tepat di hadapan ayah mertua, suami saya, dan adik ipar saya. "Rumah ini tidak memelihara menantu yang hanya tahu dandan. Menikah itu harus tahu caranya melayani keluarga suami, bukan hanya jadi pajangan." Belum sempat saya angkat bicara. Ia sudah mulai membagi-bagi tugas untuk saya, seolah semuanya sudah ia rencanakan sejak awal. Ia menyebutkan setiap pekerjaan, setiap jam, dengan suara datar dan dingin. "Mulai besok, jam 6 pagi bangun, siapkan sarapan, lalu bersihkan rumah, siang hari cuci dan setrika pakaian. Malamnya, siapkan makan malam untuk kerabat. Rumah ini sering didatangi tamu, jadi menantu tapi tidak becus kerja, jangan salahkan saya." Selesai berkata, ia bahkan tersenyum sinis, bibirnya melengkung penuh kegetiran. Anak perempuan dari keluarga baik-baik itu harusnya rajin bekerja, bukan duduk santai menunggu dilayani. Yang membuat seluruh tubuh saya terasa dingin bukan hanya sikap ibu mertua, tapi juga reaksi Bima. Ia duduk tepat di sebelah saya, tapi dari awal sampai akhir tidak membela saya sedikit pun. Saya menoleh ke arah suami saya, berharap setidaknya ia akan mengatakan sesuatu yang masuk akal. Tapi ia hanya menghindari tatapan saya dan menjawab dengan nada hambar. "Ibu bicaranya memang agak keras, tapi niatnya baik. Kok, cuma ingin kamu cepat beradaptasi dengan kebiasaan di rumah ini." Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat hati saya tenggelam. Saya tidak lagi merasa ini adalah ledakan amarah sesaat. Tidak, ini adalah sebuah skenario yang sudah disiapkan. Mungkin mereka memang menunggu saat yang tepat, saat tamu-tamu sudah pulang, saat upacara sudah selesai, saat saya sudah resmi masuk ke rumah ini sebagai menantu, barulah mereka merobek semua topeng mereka. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan sangat perlahan dan jelas. "Jadi, di rumah ini saya ini menantu atau pengganti asisten rumah tangga?" Ibu mertua saya, mendengar itu, tersenyum menyeringai. Senyum yang membuat orang merinding. Ia berkacak pinggang, menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menjawab dengan santai, "Apa bedanya? Menantu yang baik justru harus bisa bekerja lebih baik dari pembantu. Sudah diberi makan, diberi tempat tinggal, diberi status sebagai menantu keluarga terpandang, masih mau apa lagi?" Seluruh ruangan hening selama beberapa detik, bukan karena terkejut, tapi karena semua orang tahu kalimat itu keterlaluan. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun di rumah itu yang merasa perlu angkat bicara. Ayah mertua saya duduk minum teh, dengan wajah sedingin es. Bima menunduk melihat ponselnya, pura-pura tidak mendengar. Dan adiknya, Ranti, berdiri di samping ibunya sambil melipat tangan dan tersenyum. "Mbak jangan berlebihan begitu." "Ah,
Semua keluarga kan memang begini. Di sini tidak ada ceritanya menantu baru itu jadi ratu. Saya menatap wajah puasnya, dan tiba-tiba sadar bahwa saya sedang diuji. Mereka ingin melihat sejauh mana saya bisa bersabar, sedalam apa saya bisa menunduk. Mereka ingin mematahkan saya sejak hari kedua, agar selamanya saya tidak akan pernah bisa lagi mengangkat kepala. Ibu mertua melangkah mendekat, mengambil celemek tadi dan menyejalkannya ke dada saya. Gerakannya begitu kasar hingga pengait celemek itu menggores tangan saya. Ia berkata dengan jelas, setiap kata menusuk, ke dapur sana. Sebentar lagi 12 orang kerabat dari pihak ayah akan datang untuk melihat menantu baru. Kerjakan yang benar. Jangan bikin malu keluarga ini. Saya melihat celemek di tangan saya. Itu bukan lagi sekadar selembar kain. Itu adalah sebuah penghinaan. Itu adalah stempel yang ingin ia capkan pada diri saya, untuk mengubah saya dari pengantin baru menjadi seorang pesuruh gratis bagi seluruh keluarganya. Saya meletakkan celemek itu kembali ke meja. Pelan, tapi tegas. Lalu saya berbalik dan berjalan lurus ke kamar. Dari belakang, saya mendengar dengan jelas teriakan ibu mertua. "Hei, mau kemana kamu?" Saya tidak menjawab. Saya membuka lemari, mengambil koper kecil yang bahkan belum sempat saya simpan setelah pernikahan. Memasukkan beberapa setel pakaian, dompet, ponsel, dan pengisi daya. Saya melepas anting-anting pernikahan saya, meletakkannya dengan rapi di dalam tas. Setiap gerakan saya perlahan, tapi hati saya sudah dingin membeku. Ketika saya menarik koper turun ke ruang keluarga, semua orang menatap saya. Bima saat itu baru panik, ia berdiri dan mencoba menahan saya. "Anissa, kamu mau apa? Kalau ada masalah, kita bicarakan baik-baik." Tapi cengkeraman tangannya bukan seperti cengkeraman suami yang takut istrinya terluka. Itu adalah cengkeraman seorang pria yang takut kehilangan muka di hadapan keluarganya. Saya melepaskan tangannya, menatap lurus matanya dan berkata singkat. "Jika rumah ini butuh seorang pembantu, maaf, saya tidak melamar untuk pekerjaan itu." Ibu mertua, mendengar itu, benar-benar murka. Ia menunjuk lurus ke arah gerbang, suaranya melengking memekakkan telinga. "Kalau kamu berani melangkah keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali. Keluarga kami tidak butuh menantu kurang ajar yang baru 2 hari menikah sudah berani melawan mertua." Saya menoleh ke belakang, menatap lurus wajahnya, tidak lagi menghindar. Mungkin itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia bertemu dengan menantu yang berani bicara seperti itu padanya. Saya menjawab perlahan. Setiap katanya sejelas paku yang menancap. Kalau sebagai menantu, saya masih akan pertimbangkan. Tapi kalau menjadi pembantu untuk keluarga seperti ini, tidak. Selesai berkata, saya menarik koper saya dan berjalan lurus keluar. Di belakang saya, terdengar makian ibu mertua, bisik-bisik sinis adik ipar, dan suara Bima yang memanggil dengan kesal. Tapi saya tidak menoleh. Saya tahu. Jika saya menoleh sekali saja, mereka akan mengira saya takut. Dan saya tidak bisa membiarkan diri saya kalah sejak langkah pertama. Keesokan paginya, ketika seluruh keluarga suami saya masih diliputi amarah karena menganggap saya durhaka, 2 mobil polisi berhenti tepat di depan gerbang mereka. Saya juga ada di sana, berdiri di samping Mbak Lastri dan seorang petugas penyidik. Begitu gerbang dibuka dan surat perintah penggeledahan dibacakan, saya melihat wajah ibu mertua saya menjadi pucat pasi, bibirnya bergetar tanpa suara. Saat itulah ia baru sadar, orang yang ia usir kemarin bukan hanya seorang pembantu. Dan saya pergi bukan karena lemah atau merajuk. Saya meninggalkan rumah itu karena saya sudah tahu terlalu banyak. Melihat 2 mobil polisi berhenti di depan gerbang rumah mertua, melihat wajah pucat Bu Ratna dan tatapan panik Bima, entah mengapa di benak saya justru terlintas dengan jelas masa-masa sebelumnya. Orang bilang, baru saat sebuah topeng dirobek, kita akan teringat kembali setiap detail kecil di masa lalu dan sadar bahwa semua tandanya sudah ada sejak lama. Begitu juga saya. Berdiri di tengah pagi yang menegangkan itu, saya teringat hari pertama bertemu Bima. Teringat bagaimana saya telah percaya, membuka hati, dan melangkah ke dalam pernikahan ini dengan sebuah ketulusan yang nyata. Nama saya Anissa Putri.
Saya bekerja di divisi hukum sebuah perusahaan distributor barang konsumsi. Keluarga saya tidak kaya, tidak juga punya koneksi orang besar. Tapi sejak kecil, ibu selalu mengajari saya satu hal. Hiduplah dengan jujur, jangan sampai ada orang yang menunjuk wajahmu dan berkata kamu tidak benar. Mungkin karena itu, sifat saya cukup lugas. Apa yang benar, saya katakan benar. Apa yang tidak pasti, tidak akan saya janjikan. Saya selalu berpikir, selama kita hidup dengan baik, bekerja dengan jujur, hidup ini mungkin tidak akan gemerlap, tapi setidaknya akan damai. Saya bertemu Bima dalam sebuah rapat kerja terkait kontrak pasokan antara perusahaan kami. Kesan pertama saya tentangnya adalah seorang pria yang bicaranya terukur, berpakaian rapi, tidak banyak omong kosong, tidak pamer harta atau relasi seperti banyak pria lain yang pernah saya temui. Selama diskusi, ia tidak menyela, tidak terburu-buru ingin terlihat lebih unggul, bahkan sesekali mengucapkan kalimat yang menenangkan seperti, bagian manapun yang perlu pihak Mbak periksa, silakan saja diperiksa dengan teliti. Kerja sama jangka panjang harus jelas dari awal. Satu kalimat itu saja sudah membuat saya bersimpati. Setelah itu, ia proaktif menghubungi saya lagi. Awalnya hanya menanyakan detail terkait berkas, lama-kelamaan menjadi pesan-pesan ringan, tepat, dan tidak berlebihan. Saya bukan tipe perempuan yang mudah luluh karena kata-kata manis, tapi harus saya akui, Bima sangat pandai membuat orang lain merasa nyaman. Ia tidak agresif, tidak mengumbar janji masa depan, hanya diam-diam muncul di saat yang tepat. Saat saya lembur, ia membawakan kopi. Saat saya sibuk hingga tidak sempat makan malam, ia mengirim pesan yang pas, kalau sudah selesai, kabari ya. Nanti kuantar makan yang hangat biar tidak masuk angin. Perlahan, saya membuka hati. Semakin sering berinteraksi, saya semakin merasa ia adalah tipe pria yang mudah dipercaya oleh perempuan yang sudah lama bekerja seperti saya. Bima sering mengucapkan kalimat kata yang menenangkan. Ia pernah menatap saya dengan tulus dan berkata, "Aku tidak butuh istri yang jago urusan dapur. Aku hanya butuh pendamping yang jujur, tahu sopan santun, dan tidak perhitungan dengan suami." Seorang pria yang bisa berkata seperti itu, jujur saja, sangat mudah membuat perempuan luluh. Ketika hubungan kami semakin serius, ia membawa saya untuk bertemu keluarganya. Hari itu adalah pertama kalinya saya bertemu Bu Ratna. Jika hanya dilihat dari penampilan luarnya, mungkin tidak ada yang akan menyangka dialah wanita yang nantinya akan menjejalkan celemek ke dada saya. Ia mengenakan pakaian yang rapi, senyum dan bicaranya sangat manis. Begitu saya masuk, ia langsung menggandeng tangan saya, menyuruh saya duduk di sebelahnya. "Anggap saja rumah sendiri, Nak. Ibu hanya ingin kamu hidup rukun dengan Bima. Selebihnya keluarga ini tidak banyak aturan." Caranya tersenyum, caranya mengambilkan lauk untuk saya, bahkan caranya berkata pada suaminya bahwa calon menantu kita ini wajahnya teduh, semua itu sempat membuat saya berpikir, mungkin saya benar-benar beruntung. Ayah mertua saya, Pak Suryo, lebih pendiam. Beliau tidak ramah berlebihan, tapi juga tidak dingin. Beliau hanya mengamati, sesekali bertanya satu dua hal tentang pekerjaan dan keluarga saya. Tatapannya membuat saya merasa sedang dinilai dengan sangat teliti, tapi saat itu saya pikir itu wajar. Di rumah itu sudah ada Mbak Lastri yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kesan saya tentangnya adalah seorang perempuan kurus, pendiam, dan gerak-geriknya sangat hati-hati. Setiap kali Bu Ratna memanggil, ia selalu tampak terkejut. Saya sempat memperhatikannya, tapi kemudian berpikir mungkin karena sudah lama bekerja, ia jadi takut pada majikannya. Saat itu, saya tidak tahu bahwa ada tatapan yang menunduk bukan karena sifatnya, tapi karena ia telah melihat terlalu banyak hal yang tidak berani ia katakan. Setelah beberapa kali berkunjung, calon ibu mertua saya mulai sering menyinggung soal tinggal bersama setelah menikah. Ia mengatakannya dengan sangat halus, terdengar masuk akal. Baru menikah kalau langsung tinggal sendiri kan sepi. Tinggal di sini dulu beberapa waktu biar ramai, sambil belajar kebiasaan keluarga. Nanti setelah itu baru dipikirkan lagi. Bima juga mendukung ibunya. Ia berkata lembut pada saya,
Ibuku memang kelihatannya galak, tapi kalau sudah tinggal dekat baru tahu hatinya baik. Lagi pula, kamu pulang kerja sudah ada orang di rumah kan lebih enak, karena bujukan itulah saya setuju. Menjelang pernikahan, keluarganya mempersiapkan segalanya dengan megah. Bu Ratna bahkan memperkenalkan saya di hadapan semua orang dengan bangga. Menantu saya ini berpendidikan, bicaranya sopan, kelihatannya dari keluarga yang tahu aturan. Mendengar itu, orang lain hanya bisa memuji saya beruntung. Bahkan saya sendiri sempat berpikir begitu. Tapi sekarang, jika saya ingat kembali, ada satu hal yang aneh. Semakin dekat hari pernikahan, setiap kali pembicaraan menyinggung pekerjaan saya, tatapan mereka bertiga menjadi berbeda. Ayah mertua bertanya dengan sangat detail, saya menangani dokumen apa saja? Apa saya terbiasa mengurus kontrak? Apa saya memahami prosedur hukum perusahaan? Ibu mertua menimpali dengan kalimat yang seolah-olah iseng. Anak perempuan pintar begini pasti cepat ya kalau baca surat-surat. Bima juga beberapa kali setengah bercanda. Nanti kalau kamu sudah jadi istriku, urusan surat-menyurat di rumah ini pasti aman. Saat itu saya hanya tertawa. Saya pikir mereka hanya penasaran dengan profesi saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa ketertarikan itu adalah bagian dari perhitungan yang sudah mereka siapkan untuk saya sejak awal. Dan saya melangkah ke dalam pernikahan itu dengan keyakinan yang sederhana. Saya pikir saya mendapatkan suami yang baik, masuk ke dalam keluarga yang meskipun punya aturan tapi tidak jahat. Saya pikir selama saya tulus, cepat atau lambat saya akan diperlakukan dengan baik. Saya pernah begitu percaya. Dan mungkin karena terlalu percaya, saat lapisan cat mengkilap itu terkelupas, saya baru sadar bahwa di baliknya bukanlah beberapa retakan kecil, melainkan sebuah rumah yang sudah busuk dari pondasinya. Semakin saya ingat, semakin saya sadar bahwa apa yang terjadi di pagi hari kedua setelah pernikahan sebenarnya bukanlah perubahan sikap yang tiba-tiba. Itu hanyalah hasil yang paling jelas dari banyak sekali tanda-tanda yang sudah muncul diam-diam sebelumnya. Kecil, tapi beracun, dan semakin dipikirkan semakin membuat merinding. Saat masih dalam tahap pengenalan, saya sering mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin saya hanya terlalu sensitif. Tapi sekarang saya sadar, intuisi seorang perempuan jarang sekali salah. Setelah beberapa kali berkunjung ke rumah Bima, saya mulai menyadari ibunya punya cara bicara yang aneh. Ia tidak langsung memarahi atau menunjukkan ketidaksukaan. Ia sering memilih cara bicara yang terdengar seperti bercanda atau menguji, tapi setiap kalimatnya penuh duri. Pernah saat sedang makan bersama kerabat, ia tiba-tiba menoleh ke saya dan bertanya sambil tersenyum, "Anak perempuan sekolah tinggi begini, pasti tidak tahu caranya mencuci beras, atau menyiangi sayur, ya?" Seisi meja tertawa seolah itu hanya candaan ringan. Saya juga ikut tersenyum tipis, tapi hati saya terdiam. Di lain waktu, saat saya berbicara dengan Bima tentang keinginan saya untuk tetap bekerja setelah menikah, Bu Ratna yang sedang mengupas buah di dekat situ langsung menyela. Perempuan itu dinilainya dari dapurnya, bukan dari ijazahnya. Suasana saat itu langsung berubah. Kalimatnya tidak keras, tapi seperti jarum yang menusuk tepat di titik di mana orang lain merasa paling aman. Sebelum saya sempat bereaksi, Bima sudah buru-buru tersenyum dan menggenggam tangan saya di bawah meja. "Ibu cuma bercanda, jangan dipikirkan." Justru caranya yang selalu memilih untuk menenangkan daripada meluruskan masalah itulah yang membuat saya berkali-kali memaksakan diri untuk mengalah. Ranti, adik Bima, punya gaya yang berbeda. Jika ibunya menyindir dengan halus, Ranti justru sangat terang-terangan. Ia sering menatap saya dengan pandangan menilai lalu melontarkan kalimat-kalimat yang penuh niat buruk. "Mbak kerja terus, nanti siapa yang urus suami?" Di lain hari, ia menambahkan, "Perempuan sudah menikah tapi masih terlalu gila kerja itu gampang merusak rumah tangga loh." Saya hanya tersenyum basa-basi, tapi hati saya mulai merasa tidak nyaman. Saya belum resmi menjadi menantu, tapi dari ibu hingga anak perempuannya, mereka sudah mengincar satu titik yang sama untuk menekan saya, pekerjaan, kemandirian, dan kebiasaan hidup saya yang teratur. Semakin sering berkunjung, saya semakin merasa ada atmosfer yang aneh di rumah itu.
Mereka banyak bicara tentang tata krama dan sopan santun, tapi orang yang hidupnya paling menderita di rumah itu justru Mbak Lastri, asisten rumah tangga yang sudah bekerja bertahun-tahun. Ia berjalan tanpa suara, berbicara sangat sedikit, dan selalu menunduk, seolah bernapas terlalu kencang pun bisa membuat seseorang marah. Pernah saya melihat dengan mata kepala sendiri, saat ia menyajikan teh, hanya karena sedikit lambat, ibu mertua saya langsung menggeram. Di sini tidak ada yang mau memelihara orang tidak berguna. Mbak Lastri langsung menunduk dalam-dalam, bibirnya bergetar, buru-buru meletakkan nampan dan meminta maaf berkali-kali. Melihat adegan itu, saya merasa sangat tidak nyaman. Keluarga yang benar-benar terhormat tidak akan memperlakukan pekerjanya seperti itu. Lalu ada satu kejadian yang tidak bisa saya lupakan. Hari itu saya tidak sengaja melewati ruang kerja ayah mertua. Pintunya tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil. Saya hanya melirik sekilas, tapi sempat melihat di dalamnya ada beberapa tumpukan kardus, beberapa stempel perusahaan, dan di sudut ruangan ada beberapa kemasan produk nutrisi yang belum berlabel. Sebelum saya sempat mengerti apa yang saya lihat, Pak Suryo sudah keluar dan dengan cepat menutup pintu. Beliau menatap saya tajam selama beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Itu cuma urusan bisnis, perempuan tidak perlu ikut campur. Justru reaksinya yang begitu cepat dan tertutup itulah yang membuat saya merasa janggal. Tapi yang paling membekas di ingatan saya justru datang dari Mbak Lastri. Suatu sore, saat saya berjalan dari halaman belakang ke dapur, ia berpapasan dengan saya. Matanya masih menunduk seperti biasa, tapi mulutnya berbisik sangat pelan. Begitu pelan hingga jika tidak berdiri dekat, saya mungkin tidak akan mendengarnya. Mbak, jangan tanda tangani apapun sebelum dibaca teliti. Saya terkejut, menoleh, hendak bertanya, tapi ia sudah berlalu seolah tidak pernah bicara. Kalimat itu begitu tiba-tiba hingga membekas di benak saya. Jangan tanda tangani apapun. Kenapa ia memperingatkan saya? Seorang asisten rumah tangga yang begitu pendiam. Kenapa berani mengambil risiko mengatakan hal itu pada saya? Beberapa hari sebelum pernikahan, kecurigaan saya semakin menjadi. Hari itu ibu mertua memanggil saya ke ruang keluarga, memberikan setumpuk kertas, dan bilang itu hanya dokumen kependudukan dan beberapa prosedur administrasi setelah menikah. Ia bicara dengan cepat, mendesak saya untuk segera tanda tangan karena sedang sibuk mengurus pernikahan. Saya mengambil tumpukan kertas itu. Begitu melihat sekilas, saya merasa ada yang tidak beres. Beberapa formulirnya tidak seperti dokumen kependudukan biasa, judulnya sangat umum, dan isinya ambigu. Saya langsung menutupnya, tersenyum, dan mengembalikannya. Nanti saya bawa pulang untuk dibaca dulu ya, Bu. Saya masih ingat dengan jelas momen itu. Senyum di wajah Bu Ratna langsung hilang. Hanya sekejap, tapi saya melihatnya dengan jelas. Itu bukan kekecewaan, melainkan kejengkelan karena sesuatu yang ia kira akan berjalan mulus ternyata terhambat. Tapi, ia dengan cepat kembali tenang dan berkata dengan ringan, "Iya, kamu memang harus teliti." Malamnya, saya tidak sengaja mendengar ibu mertua berbicara dengan Bima di ujung koridor. Suaranya sangat pelan tapi penuh kejengkelan. Anak itu kerja di bagian hukum, jadi susah. Harus cari waktu yang tepat saat dia paling percaya pada kita. Saya berdiri membeku. Belum sempat mendengar lebih jauh, mereka berdua sudah diam, sepertinya menyadari kehadiran saya. Ketika saya muncul, Bima dengan cepat merangkul saya, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan bilang ibunya hanya stres karena persiapan pernikahan. Saya ikut tersenyum. Tapi sejak saat itu, di hati saya mulai ada perasaan sesak yang sulit dijelaskan. Belum cukup besar untuk membuat saya membatalkan pernikahan, tapi cukup untuk membuat saya lebih waspada. Mereka tidak hanya ingin saya menjadi menantu. Mereka ingin saya masuk ke dalam kendali mereka, patuh. Tidak banyak bertanya. Tidak curiga. Apa yang samar-samar saya rasakan sebelum pernikahan menjadi begitu nyata setelahnya. Itu bukan lagi sekadar firasat, melainkan tindakan, ucapan, dan lirikan mata yang saling mereka tukarkan. Dan semakin saya saksikan, semakin saya paham bahwa citra keluarga terhormat yang mereka tampilkan hanyalah lapisan cat tipis
Di baliknya ada kontrol, perhitungan, dan sebuah rahasia yang sedang mereka coba sembunyikan dengan segala cara. Pernikahan baru saja selesai. Tamu bahkan belum sepenuhnya pulang. Ibu mertua sudah duduk di tengah ruang keluarga, mengumpulkan semua amplop, perhiasan, dan seserahan berharga di hadapannya. Ia membuka setiap kantong, menghitung setiap tumpukan uang, menata setiap kotak perhiasan, sambil berkata seolah itu adalah hal yang wajar. Biar ibu yang simpan, anak muda pegang uang banyak nanti malah macam-macam. Belum sempat saya bereaksi, Bima sudah menyela. Iya, biar ibu saja yang pegang, nanti dibicarakan lagi. Kata nanti itu terdengar sederhana, tapi saya tidak suka. Uang sumbangan dan hadiah pernikahan adalah urusan kami berdua. Jika ingin dibicarakan, harusnya jelas, bukan tiba-tiba diambil alih. Saya melihat tumpukan amplop di meja, melihat tangan ibu mertua saya yang begitu cekatan, dan hati saya mulai merasa tidak nyaman. Tapi karena suasana masih ramai, saya memilih diam. Sekarang saya sadar, itu adalah tes pertama mereka untuk melihat seberapa mudah saya bisa ditekan. Malamnya seharusnya menjadi malam pertama kami sebagai suami istri. Tapi hampir jam 11 malam, pintu kamar kami diketuk. Ibu mertua berdiri di luar, suaranya tidak keras tapi penuh perintah. Besok pagi bangun lebih awal. Kerabat masih banyak, harus turun menyapa. Siapkan teh. Menantu baru kok bangun siang. Nanti dibilang tidak tahu aturan. Ia bahkan masih sempat menambahkan beberapa aturan lain yang sangat sepele tapi menyebalkan. Keesokan paginya, baru saja saya turun, saya langsung disuruh ke dapur membantu Mbak Lastri. Belum sempat minum air, ibu mertua sudah berdiri di samping saya, menunjuk ini dan itu, mengawasi setiap gerakan saya seolah menunggu saya berbuat salah. Saya memotong sayuran sedikit tebal, ia mengkritik. Saya menuang teh hampir penuh, ia mengerutkan kening. Menikahkan menantu, bukan mengangkat putri raja untuk ditonton. Kalimat itu membuat wajah saya panas. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena caranya yang sengaja merendahkan saya di depan semua orang. Dan yang lebih menyakitkan, Bima melihat semuanya. Ia berlalu lalang, mendengar setiap sindiran ibunya, melihat bagaimana saya diperlakukan, tapi tidak berkomentar sedikit pun. Pernah ia hanya berbisik, "Sabar ya beberapa hari ini, biar ibu senang." Saya menoleh padanya, dan tiba-tiba merasa dingin. Suami yang benar-benar menyayangi istrinya, setidaknya akan menunjukkan bahwa ia mengerti perasaan istrinya, tapi ia memilih untuk menjadi penonton. Menjelang siang, ayah mertua memanggil saya ke ruang keluarga. Beliau sudah duduk di sana dengan setumpuk map tebal di hadapannya. "Coba tolong kamu periksa surat-surat ini," katanya. "Hanya surat pernyataan internal biasa. Tanda tangani saja biar cepat. Kamu kan orang hukum, lebih aman kalau keluarga sendiri yang urus." Saya mengambilnya. Baru beberapa halaman, saya sudah merasa tidak beres. Isinya bukan surat pernyataan biasa, melainkan dokumen yang berkaitan dengan badan hukum, distribusi produk, dan tanggung jawab hukum. Saya langsung berhenti. Saya mengangkat kepala, menjaga suara setenang mungkin. Saya tidak bisa menandatangani dokumen perusahaan tanpa membacanya dengan teliti, apalagi hanya karena rasa segan. Begitu saya selesai bicara, raut wajah ayah dan ibu mertua saya berubah. Pak Suryo meletakkan cangkir tehnya lebih keras dari biasanya. Bu Ratna tersenyum sinis, baru jadi menantu sudah perhitungan seperti orang lain. Saya tahu saya baru saja menyentuh sesuatu yang tidak ingin mereka tolak. Malamnya, kejadiannya lebih jauh lagi. Saat melewati halaman belakang, saya mendengar suara keributan kecil. Saya mengintip dan melihat ibu mertua mencengkeram lengan Mbak Lastri, menyeretnya ke gudang. "Kamu bicara apa saja sama dia?" desisnya. Mbak Lastri gemetaran, tidak bisa menjawab. Ayah mertua berdiri di dekat situ, diam, tidak melerai. Saya melangkah maju. "Ada apa ya, Bu?" Seketika, sikap mereka berubah. Ibu mertua melepaskan cengkeramannya. "Tidak ada apa-apa." Dia ceroboh, merusak barang. Tapi saya melihat dengan jelas lengan Mbak Lastri yang memerah. Saya tahu, ini bukan sekadar kecerobohan. Rumah ini punya rahasia,
dan Mbak Lastri tahu rahasia itu. Malamnya, saat saya membuka tas, saya tertegun. Resleting salah satu kantongnya bergeser. Dokumen di dalamnya tidak lagi tersusun rapi. Saya sangat teliti, saya tahu jika ada yang menyentuh barang saya. Begitu saya mengangkat kepala, saya melihat Bima berdiri di pintu. Tadi Mas kira kamu butuh sesuatu, jadi Mas carikan. Katanya cepat. Alasannya terlalu dibuat-buat. Saya tidak bertanya lebih jauh. Tapi di kepala saya semuanya mulai terhubung. Dari tumpukan map, interogasi terhadap Mbak Lastri, hingga tas saya yang digeledah. Semua mengarah ke satu hal. Mereka tidak hanya ingin saya patuh. Mereka ingin mengendalikan semua yang menjadi milik saya. Saya masuk ke rumah ini dengan gaun pengantin dan kepercayaan. Tapi hanya dalam sehari, saya sudah merasakan atmosfer yang begitu berbeda. Tegang, palsu, penuh rahasia, dan yang terpenting, mereka sangat takut saya tahu terlalu banyak. Saat itu saya tidak menyangka, semua yang saya saksikan baru permulaan. Tamparan yang sesungguhnya sedang menunggu saya di pagi hari kedua. Pagi hari kedua setelah pernikahan, saya terbangun saat di luar masih remang-remang. Dari bawah sudah terdengar suara piring beradu. Hari itu kerabat dari pihak suami akan datang untuk melihat menantu baru. Terdengar sederhana, tapi siapapun yang pernah menjadi menantu tahu, itu adalah sebuah ujian. Mereka datang bukan hanya untuk melihat wajah, tapi untuk mengamati cara kita berdiri, bicara, dan bekerja, lalu diam-diam menilai. Saya menuruni tangga, mencium bau masakan yang pekat. Di dapur, Mbak Lastri sudah sibuk sendirian di depan beberapa panci besar. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Jelas sekali ia sudah dibangunkan sejak subuh. Ibu mertua saya mondar-mandir. Sesekali melirik ke arah tangga seolah menunggu kemunculan saya. Gayanya bukan seperti orang sibuk, tapi seperti orang yang sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan. Belum sempat saya menyapa, Bu Ratna sudah berteriak. "Lastri, ke sini." Suaranya begitu keras dan tajam hingga semua orang di ruang keluarga menoleh. Mbak Lastri terkejut, buru-buru mengelap tangannya dan keluar. Ibu mertua saya, tanpa basa-basi, mengeluarkan segepok uang dari sakunya, melemparkannya ke meja, lalu berkata dengan dingin, "Ini gajimu bulan ini, kamu boleh berhenti, mulai sekarang rumah ini tidak butuh orang luar lagi." Mbak Lastri membeku, wajahnya pucat pasi. Jantung saya berdebar. Tapi saya masih tidak percaya. Ia akan mengatakan hal berikutnya. Dan ia mengatakannya. Ia menoleh ke saya, tersenyum sinis, sengaja mengeraskan suaranya. "Menantuku masih muda dan sehat. Mengurus pekerjaan seperti ini pasti sanggup. Keluarga sendiri yang urus rumah sendiri, buat apa bayar orang lain?" Kalimat itu jatuh di tengah ruangan seperti tamparan. Ini bukan lagi sindiran atau ujian. Ini adalah penghinaan di depan umum. Sebuah deklarasi bahwa sejak saat itu, di matanya saya bukan lagi menantu, melainkan pengganti gratis untuk asisten rumah tangga yang baru saja ia pecat. Saya menoleh ke Bima. Itulah momen terakhir saya masih mengharapkan reaksi seorang suami darinya. "Cukup satu kalimat saja, seperti Bu, jangan begitu, sudah cukup untuk membuat saya tahu saya tidak sepenuhnya salah memilih." Tapi ia hanya duduk di sana, wajahnya tegang, kedua tangannya saling bertaut. Lama sekali, baru ia bersuara, nadanya datar dan dingin. "Kamu di rumah saja untuk sementara juga tidak apa-apa. Pekerjaan di luar bisa ditunda dulu." Mendengar itu, punggung saya terasa dingin. Ternyata bukan hanya ibu mertua saya yang punya ide ini. Ternyata ini sudah direncanakan. Mereka tidak hanya ingin saya terjebak di dapur, mereka ingin memutus saya dari pekerjaan saya, dari kehidupan saya sendiri, dari semua hal yang membuat saya tetap waras. Mereka ingin saya terkurung di rumah ini, patuh, bergantung, agar saat dibutuhkan, saya mau menandatangani apapun yang mereka sodorkan. Saya menatap lurus ibu mertua saya, dan bertanya dengan sangat perlahan. "Kenapa Mbak Lastri harus berhenti tepat sekarang?" Bu Ratna tertawa, tawa yang tajam dan jahat. "Karena rumah ini tidak memelihara dua pembantu." Lalu ia menunjuk lurus ke wajah saya. "Satu, kamu belajar jadi menantu yang benar. Dua,
Angkat kaki dari sini. Satu kalimat itu saja sudah cukup. Semua batas kesabaran saya hancur. Saya berdiri diam. Melihat sekeliling rumah yang baru 2 hari saya tempati tapi sudah penuh dengan intrik dan kebohongan. Tepat saat itu, saat semua orang fokus pada saya, Mbak Lastri membungkuk, pura-pura mengambil sapu tangan yang jatuh di dekat koper saya. Saat berdiri, ia bergerak sangat cepat. Tangannya yang gemetar memasukkan sebuah benda kecil yang keras ke dalam saku samping koper saya. Saya belum sempat melihatnya dengan jelas ketika ia berbisik, begitu pelan hingga nyaris seperti hembusan angin. Mbak pergi saja, jangan tinggal di sini. Di dalamnya ada sesuatu yang paling mereka takuti. Saya membeku sedetik. Tapi sedetik itu sudah cukup. Semua kepingan di kepala saya langsung menyatu. Interogasi terhadap Mbak Lastri, tumpukan map yang ambigu, tas saya yang digeledah, tatapan ayah mertua, keheningan Bima yang penuh perhitungan. Pemecatan Mbak Lastri hari ini bukan karena penghematan. Mereka sedang membungkam saksi. Dan menahan saya di sini, memaksa saya berhenti bekerja, bukan hanya untuk menjadikan saya pesuruh. Mereka ingin mematahkan saya, membuat saya patuh, agar bisa menggunakan nama saya untuk menandatangani, menanggung, dan menjadi kambing hitam. Mungkin karena saya terdiam terlalu lama, ibu mertua mengira saya mulai takut. Ia langsung berteriak lebih keras. Keluargamu pasti tidak pernah mengajari sopan santun, makanya sampai di sini jadi tidak tahu diri. Saya bisa menahan hinaan untuk diri saya. Tapi jika sudah menyangkut orang tua saya, tidak. Tidak ada yang berhak menghina orang yang telah membesarkan saya hanya karena saya tidak mau menjadi budak mereka. Saya menarik koper saya ke tengah ruangan. Roda-rodanya berderit di lantai. Saya melepas cincin kawin saya, meletakkannya di atas meja kaca di hadapan mereka semua. Suara cincin yang menyentuh kaca sangat pelan. Tapi seisi ruangan hening. Saya menatap lurus ibu mertua, lalu menatap Bima. Menantu itu butuh dihormati. Pembantu itu butuh dibayar. Sedangkan keluarga ini, mau menindas sekaligus tidak mau membayar. Saya tidak melayani. Seluruh keluarga membeku. Mungkin tidak ada yang menyangka seorang pengantin baru berani berkata seperti itu. Ibu mertua saya membuka mulut, suaranya menggeram, "Kamu berani." Saya tidak lagi menanggapinya. Saya menarik koper dan berjalan lurus ke gerbang. Bima saat itu baru menerjang maju, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menahan saya dengan suara rendah yang penuh ancaman. "Kalau kamu pergi sekarang, berarti kamu membesarkan masalah." Saya menoleh padanya. Baru 2 hari yang lalu saya pikir pria ini adalah sandaran saya. Tapi saat itu, menatap matanya, yang saya lihat hanyalah perhitungan dan kekesalan karena rencananya gagal. Saya menjawab singkat, "Tidak. Justru keluarga kalianlah masalah besarnya. Dan kalian tidak akan bisa menyembunyikannya lebih lama lagi." Saya melepaskan tangannya, melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Setibanya di rumah ibu, saya mengunci diri di kamar. Tangan saya gemetar, tapi pikiran saya anehnya begitu jernih. Saya membuka saku samping koper, mengambil benda yang diberikan Mbak Lastri, sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Saya menyambungkannya ke laptop, dan duduk membeku di depan layar. Di dalamnya ada klip-klip video pengemasan ulang suplemen kesehatan yang tidak jelas sumbernya, foto-foto pembukuan ganda, pindaian dokumen dengan tanda tangan ayah mertua, dan kontrak-kontrak di mana tanggung jawab hukumnya sengaja didorong ke pihak lain. Saya membuka setiap file, dan punggung saya terasa dingin. Ternyata saya tidak berlebihan. Ternyata pernikahan ini sejak awal memang tidak bersih. Saya duduk terdiam lama sekali. Lalu mengangkat telepon dan menghubungi Om Heru. Tepat saat panggilannya tersambung, saya tahu satu hal dengan sangat jelas. Pernikahan ini sudah berakhir sejak ibu mertua saya melempar uang ke meja. Dan perlawanan saya baru saja dimulai. Saya duduk di depan laptop sampai hampir tengah malam. Mata tidak lepas dari setiap klip video, setiap pindaian dokumen, setiap data yang ditinggalkan Mbak Lastri di dalam flash disk kecil itu. Semakin saya lihat, semakin tangan saya terasa dingin. Apa yang selama ini samar-samar saya curigai ternyata jauh lebih gelap dari yang saya duga.
Bukan hanya sekadar dokumen yang ambigu atau beberapa tindakan diam-diam di rumah. Keluarga suami saya menjalankan sebuah sindikat pengemasan ulang, melegalkan suplemen kesehatan berkualitas rendah, membagi pembukuan menjadi dua sistem yang berbeda, dan menyiapkan jalan keluar untuk melimpahkan tanggung jawab hukum kepada orang lain jika terjadi sesuatu. Saya membuka setiap folder, lapisan demi lapisan data muncul dengan begitu jelas dan mengerikan. Ada video yang merekam proses pemindahan produk dari kemasan tanpa merek ke dalam kotak yang bersih dan meyakinkan. Ada foto-foto gudang, foto faktur pembelian dan penjualan dengan jumlah yang tidak cocok. Ada juga pindaian kontrak yang rapi, tapi di bagian penanggung jawab hukum distribusi, kolomnya dibiarkan kosong. Saya menatap lekat-lekat kolom kosong itu, punggung saya merinding. Itulah kolom yang berkali-kali mereka coba paksa saya untuk tanda tangani. Kadang ayah mertua bilang itu hanya surat pernyataan internal, kadang ibu mertua bilang itu hanya prosedur keluarga, kadang Bima membujuk bahwa sebagai keluarga, lebih aman jika saya yang tanda tangan. Ternyata dari awal sampai akhir, mereka tidak membutuhkan saya sebagai menantu. Mereka membutuhkan sebuah nama yang bersih. Seseorang dengan latar belakang hukum, berpendidikan, belum pernah punya catatan buruk, cukup sempurna untuk dijadikan kambing hitam bagi seluruh keluarga mereka. Saya duduk membeku lama sekali, lalu tertawa getir, tawa yang bukan karena lucu, tapi karena pahit. Baru 2 hari yang lalu saya mengenakan gaun pengantin, percaya bahwa saya akan membangun sebuah rumah tangga. Tapi sekarang, saat menatap kolom kosong yang menunggu untuk diisi itu, saya baru sadar bahwa tempat yang mereka siapkan untuk saya sejak awal bukanlah di dalam keluarga, melainkan di kursi pesakitan. Saya tidak mengamuk, tidak menangis, tidak juga menerjang ke rumah mertua seperti orang yang kehilangan kendali. Ibu saya berdiri di luar kamar, wajahnya penuh kecemasan, tapi saya hanya berkata, "Bu, biar Anissa telepon Om Heru." Om Heru adalah adik laki-laki ibu, sudah bertahun-tahun bekerja di kepolisian sebagai penyidik. Saya tahu, jika saya meneleponnya dengan emosi, ia akan mengabaikannya. Jadi, saat panggilannya tersambung, saya menjaga suara saya setenang mungkin. Om, saya tidak minta tolong karena hubungan keluarga. Saya punya bukti, tapi saya butuh bantuan untuk menempuh prosedur yang benar. Di seberang hening beberapa detik, saya bisa mendengar helaan napasnya. Lalu ia berkata singkat. Suaranya menjadi berat. Kalau kamu sudah yakin, jangan sampai salah langkah. Buka komputermu, kirimkan daftar isinya dulu ke Om. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat saya tahu bahwa ia mengerti keseriusan masalah ini. Hampir 1 jam kemudian, ia tiba di rumah saya. Tidak mengenakan seragam, tidak juga mengendarai mobil dinas, hanya membawa sebuah tas kerja tua dan wajah yang begitu serius. Ia tidak bertanya bagaimana saya diperlakukan. Tidak juga bertanya kenapa baru 2 hari menikah sudah pulang. Ia menarik kursi, duduk di sebelah saya, mengenakan kacamatanya, dan berkata, "Buka satu persatu." Saya menurut. Kami berdua memeriksa setiap klip, setiap foto, setiap kontrak, setiap data. Semakin kami periksa, wajah Om Heru semakin tegang. Saat melihat pindaian dokumen dengan kolom penanggung jawab hukum yang kosong, ia meletakkan tangannya di meja, mengetuknya 2 kali, lalu bertanya, "Mereka pernah menyuruhmu tanda tangan?" Saya mengangguk. Om Heru menatap saya tajam. "Kalau kamu tanda tangani ini, kamu tamat." Kalimatnya tidak keras, tapi menghantam dada saya. Saya menatap layar, suara saya serak. Mereka tidak butuh menantu. Mereka butuh nama bersih untuk disalahkan. Om Heru tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam beberapa detik, lalu berkata, "Ingat baik-baik. Mulai sekarang, jangan pernah lagi menghubungi mereka dengan emosi. Jangan menantang, jangan mengancam, jangan biarkan mereka tahu seberapa banyak bukti yang kamu pegang." Tapi hidup tidak selamanya berjalan sesuai rencana. Hampir tengah malam, ponsel saya mulai berdering tanpa henti. Dari Bu Ratna, lalu Ranti, bahkan telepon rumah mereka. Panggilan datang silih berganti, begitu mendesak seolah mereka sedang panik. Saya menatap layar yang terus menyala,
dan hati saya terasa dingin. Orang yang tidak bersalah tidak akan sepanik ini. Saya tidak mengangkatnya. Setelah belasan panggilan tak terjawab, saya hanya mengirim satu pesan singkat. Jangan telepon lagi. Aku sudah tahu semuanya. Pesan baru saja terkirim, belum sampai 5 menit, Bima menelpon. Saya menatap namanya di layar, tidak ada lagi getaran di hati saya seperti dulu. Yang ada hanya kepastian bahwa saya harus mendengar apa yang akan ia katakan saat topeng kebaikannya dirobek. Saya mengangkatnya. Belum sempat saya bicara, dari seberang sudah terdengar suaranya, tidak lagi lembut. Kamu main-main apa? Flash disk apa yang kamu ambil? Saya tertawa sinis. Bahkan di saat seperti ini pun, ia tidak bertanya apa saya baik-baik saja. Yang pertama ia pedulikan adalah flash disk. Saya menjawab lugas, seharusnya Mas tanya pada ibumu, apa yang lebih beliau takuti. Aku, atau hukum? Di seberang hening beberapa detik. Saya bisa mendengar dengan jelas ia menggertakkan giginya sebelum merendahkan suaranya, dingin dan penuh ancaman. Jangan keterlaluan. Kamu tidak tahu siapa keluargaku? Saya bersandar di kursi. Mata masih menatap layar laptop, suara saya tenang sekali. Aku sudah tahu. Cukup tahu untuk tidak kembali menjadi pembantu, dan cukup tahu untuk tidak menjadi kambing hitam. Bima tidak langsung menjawab, hanya terdengar napasnya yang memberat. Akhirnya ia mengucapkan satu kalimat yang membuat saya semakin mengerti. Kalau kamu melakukan ini, kamu tidak akan punya jalan untuk kembali. Saya tersenyum tipis. Yang tidak punya jalan untuk kembali bukan aku. Lalu saya mematikan telepon. Om Heru yang duduk di seberang menatap saya, tidak memuji, tidak juga menyalahkan. Ia hanya berkata, mulai sekarang, buang jauh-jauh caramu memandang sebagai seorang istri, jangan lagi anggap dia suamimu. Anggap dia salah satu bagian dari kasus ini. Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Bukan karena masih sayang, tapi karena sakit. Sakit karena ada kebenaran yang sekali dilihat, tidak akan pernah bisa membuat kita kembali naif seperti dulu. Keesokan paginya, saya menemani Om Heru ke kantor polisi untuk menyerahkan laporan awal sesuai prosedur. Saya tidak membuat keributan, tidak juga menangis menceritakan penderitaan saya. Saya hanya duduk, membuka laptop, dan menyerahkan semua data asli. Daftar file. Waktu pembuatan. Sumber penyimpanan. Semuanya utuh. Tanpa editan. Petugas yang menerima laporan memeriksa cukup lama, menanyakan beberapa hal, lalu membuat berita acara dengan jelas. Sejak saat itu, saya tahu masalah ini sudah memasuki babak baru. Ini bukan lagi konflik mertua-menantu. Ini sudah menjadi urusan hukum. Sebelum pulang, Om Heru berhenti di depan, menatap saya lama, lalu berkata perlahan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi pihak yang terlibat langsung. Kamu adalah pemberi bukti. Jangan biarkan perasaan mengaburkan segalanya. Saya mengangguk, tapi di hati saya masih ada satu pertanyaan. Bima, di mana posisinya dalam semua ini? Apakah ia hanya korban yang terseret oleh keluarganya, atau ia sudah tahu sejak awal dan hanya memainkan peran sebagai suami yang baik di hadapan saya? Saya melangkah keluar dari kantor polisi. Langit cerah, tapi hati saya terasa dingin. Saya tahu, sekali laporan ini masuk, segalanya tidak akan bisa berhenti hanya di pertengkaran keluarga, dan saya juga tahu, keluarga suami saya tidak akan membiarkan saya tenang. Mereka tidak akan diam saja melihat seorang menantu yang baru 2 hari menikah menghancurkan rencana yang sudah mereka bangun begitu lama. Tapi kali ini, saya tidak akan lari. Saya sudah meninggalkan rumah mereka, tapi saya tidak akan menyerah. Saya menunggu. Saya tahu mereka akan bergerak lebih dulu, dan saya ingin melihat, saat terpojok, seperti apa wajah asli mereka masing-masing. Saya pikir setelah laporan masuk, pihak keluarga suami akan sedikit gentar, setidaknya untuk sementara waktu, sambil mencari tahu apa saja yang saya pegang. Tapi saya salah. Hanya dalam semalam, sikap mereka berubah total. Tidak ada lagi telepon bernada memohon atau pura-pura ingin berdamai. Mereka memilih cara lain, lebih cepat, lebih kejam, dan lebih sesuai dengan sifat asli mereka. Menekan, mencemarkan nama baik,
dan menghancurkan saya lebih dulu agar saya panik dan mundur. Pagi itu, ibu saya sedang di dapur ketika telepon rumah berdering. Saya baru saja turun dan sudah bisa mendengar suara melengking Bu Ratna. Anda mengajari anak perempuan Anda bagaimana caranya sampai baru 2 hari menikah sudah menghancurkan rumah tangga suaminya? Ada menantu seperti itu? Nadanya tidak lagi dibuat-buat, melainkan penuh amarah dan kebiasaan menindas. Ibu saya bukan orang yang galak, tapi beliau juga tidak lemah. Beliau meletakkan pisau, mengelap tangannya, lalu mengangkat telepon, suaranya sangat tenang. Anak saya tidak menghancurkan siapapun, dia hanya tidak mau ikut berbuat salah. Di seberang hening beberapa detik, lalu Bu Ratna tertawa sinis. Kita lihat saja seberapa lama dia bisa bertahan. Selesai berkata, ia membanting telepon. Dapur menjadi sunyi. Ibu menoleh ke arah saya. Tidak banyak bertanya, hanya berbisik. Mereka mulai menunjukkan wajah aslinya. Siangnya, Bima muncul di depan rumah saya. Ia tidak menelepon dulu, tidak juga masuk dengan sikap seorang suami yang datang menjemput istrinya. Pakaiannya masih rapi, tapi wajahnya sudah berbeda. Tidak ada lagi senyum lembut yang pernah membuat saya percaya. Yang ada hanya ketegangan dari seseorang yang terdesak untuk melindungi kepentingan keluarganya dengan segala cara. Begitu saya keluar, ia langsung berkata, tanpa basa-basi, hapus semua datanya. Aku akan anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Saya menatapnya, hati saya terasa hampa. Di saat seperti ini pun, yang pertama ia pikirkan adalah menghapus bukti. Saya turun satu anak tangga, bertanya dengan pelan dan jelas. Kalau aku menandatangani surat-surat itu, dan suatu hari nanti ada masalah, apa Mas akan maju untuk menanggungnya menggantikanku? Bima berdiri diam. Angin meniup daun-daun kering di halaman, tapi ia tidak bergerak, tidak bersuara. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Ia tidak pernah berniat melindungi saya. Sejak awal, ia sudah berencana menjadikan saya tameng. Saya mengeluarkan cincin kawin dari saku, meletakkannya di tangannya. Mas tidak butuh istri. Mas butuh seseorang untuk tanda tangan. Bima mencengkeram cincin itu hingga buku-buku jarinya memutih. Rahangnya mengeras. Beberapa saat kemudian, ia menggeram. Jangan memaksaku. Saya menatap lurus matanya. Yang memaksa sejak awal adalah Mas dan keluarga Mas. Ia berdiri di sana beberapa detik lagi, lalu berbalik dan pergi. Langkahnya berat dan cepat. Saya melihatnya pergi, tidak ada lagi rasa kehilangan. Seorang pria yang datang ke rumah istrinya, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menuntut penghapusan bukti. Sejak saat itu ia hanyalah bagian dari sebuah kasus, bukan lagi suami saya. Saya pikir itu sudah cukup kotor. Tapi malamnya, mereka menunjukkan level yang lebih rendah lagi. Seorang teman kantor mengirimkan saya beberapa tangkapan layar dari grup-grup gosip lokal. Saya membukanya, tangan saya terasa dingin. Foto pernikahan saya dipajang, nama dan tempat kerja saya disebut, disertai dengan narasi-narasi fitnah yang keji. Dikatakan saya menumpang hidup di keluarga suami, setelah gagal memeras uang, saya berbalik memfitnah mereka. Dikatakan baru menikah sudah kabur dari rumah untuk menaikkan posisi tawar. Bahkan ada komentar-komentar yang sengaja menggiring opini bahwa karena saya orang hukum, saya merekayasa cerita untuk menjebak keluarga suami. Saya menatap setiap baris tulisan itu, tenggorokan saya tercekat. Bukan karena takut, tapi karena saya sadar ini baru permulaan. Mereka ingin mengubah citra saya dari korban menjadi tersangka di mata publik. Belum sampai 10 menit, Ranti mengirim pesan. Hanya sebaris, tapi menunjukkan sifat aslinya. Mbak pikir Mbak akan menang? Menantu baru melawan satu keluarga besar. Memangnya bisa? Saya menatap pesan itu lama sekali. Lalu membalas singkat. Aku tidak melawan kalian. Aku membiarkan hukum bekerja. Saya tahu orang seperti Ranti akan sangat senang jika saya panik dan berdebat. Tapi kali ini, saya tidak akan memberinya apa yang ia inginkan. Malamnya, Om Heru menelepon. Suaranya lebih serius dari biasanya. Mereka sudah mulai bereaksi. Kalau sudah sampai tahap mencemarkan nama baik dan menuntut penghapusan data, kemungkinan besar mereka akan mencoba menghancurkan sisa bukti.
Kamu harus bersiap. Saya duduk di tepi tempat tidur, menggenggam ponsel. Kalau mereka melakukannya, bagaimana Om? Wajah asli mereka akan semakin terlihat. Dan kehancuran mereka akan semakin cepat. Tapi bahayanya, saat panik, orang bisa nekat. Kalimat itu membuat punggung saya merinding. Dan saat itu, untuk pertama kalinya saya menyadari ada hal yang lebih menakutkan daripada sekadar difitnah atau diancam. Mereka tidak hanya ingin membungkam saya, mereka juga ingin membungkam saksi hidup yang masih ada di dalam rumah itu, Mbak Lastri. Hampir tengah malam, saat semua lampu sudah padam, ponsel saya tiba-tiba berdering dari nomor tak dikenal. Begitu saya angkat, dari seberang terdengar suara Mbak Lastri yang terengah-engah dan gemetar. Hanya dari suaranya saja saya sudah tahu ada yang tidak beres. Ia berbicara putus-putus, begitu ketakutan hingga nyaris tidak jelas. Mbak, mereka mengurung saya. Mereka bilang kalau saya buka mulut. Kalimatnya belum selesai ketika terdengar suara keras seperti ada sesuatu yang jatuh, lalu sambungan telepon terputus. Saya langsung berdiri, jantung saya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Hanya dalam beberapa detik, saya mengerti segalanya sudah memasuki level yang berbeda. Ini bukan lagi soal mertua menindas menantu atau keluarga yang mencoba menjaga nama baik. Mereka sudah mulai bertindak kriminal, menyekap orang, membungkam saksi, dan nekat untuk menyelamatkan diri. Dan ketika sebuah keluarga sudah siap mengurung seorang perempuan hanya karena takut ia bicara, maka rahasia yang mereka simpan pastilah jauh lebih kelam dari apa yang sudah saya lihat di dalam flash disk itu. Begitu telepon terputus, saya langsung menelepon Om Heru. Suara saya tidak lagi tenang. Saya berbicara cepat, nyaris tanpa napas. Panggilannya terputus di tengah jalan, di seberang hening selama beberapa detik. Lalu Om Heru bertanya dengan cepat dan tajam. Nomor baru atau nomor lama? Dengar suara orang lain? Ada suara apa? Saya memaksa diri untuk mengingat setiap detail. Dari napas Mbak Lastri yang tersengal-sengal hingga suara gaduh sebelum telepon mati. Semakin saya ceritakan, semakin hati saya terasa dingin. Jika seorang perempuan harus menelepon meminta tolong dalam kondisi sepanik itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa ia sedang disekap secara tidak sah, bahkan mungkin terancam. Om Heru menyuruh saya membuka kembali semua data di flash disk, terutama file-file rekaman suara yang belum sempat kami dengarkan dengan teliti. Saya langsung duduk, menyalakan laptop. Beberapa menit kemudian, Om Heru sudah tiba. Kami berdua memakai earphone, memutar satu persatu rekaman. Banyak di antaranya hanya suara langkah kaki atau pintu. Tapi di sebuah file menjelang akhir, kami berdua tertegun. Dalam rekaman itu, suara Mbak Lastri tidak lagi terdengar takut-takut. Ia berbicara sangat pelan dan cepat, seperti sedang berbisik pada seseorang. Saya sudah kumpulkan hampir semuanya. Tinggal bukti pengeluaran gudang dan data nomor seri produk. Harus diambil sebelum mereka pindahkan. Dari seberang terdengar suara seorang pria, singkat dan jelas. Jangan sampai ketahuan. Kalau bukti sudah lengkap, segera kabari. Rekaman itu hanya 30 detik, tapi cukup membuat saya membeku. Saya menoleh ke Om Heru. Ia melepas earphone-nya, berkata perlahan, perempuan ini bukan asisten rumah tangga biasa. Kemungkinan besar dia adalah informan, atau bahkan bagian dari operasi penyelidikan lain. Mendengar itu, saya merinding. Artinya, di rumah itu, bukan hanya saya yang merasa tidak beres. Sudah ada orang lain yang sejak lama melihat kejanggalan, diam-diam mengumpulkan setiap bukti, setiap faktur, setiap kardus, setiap percakapan, menunggu hari untuk membongkarnya. Saya teringat tatapan Mbak Lastri, tangannya yang gemetar saat memberikan flash disk itu, dan bisikannya, di dalamnya ada sesuatu yang paling mereka takuti. Saat itu saya pikir ia hanya takut balas dendam. Sekarang saya sadar, ia tidak hanya takut. Ia sedang mempertaruhkan nyawanya. Malam itu juga, Om Heru melaporkan situasi darurat ini ke pihak berwenang. Tapi segalanya harus sesuai prosedur. Satu panggilan telepon yang terputus belum cukup untuk melakukan penggerebekan. Pihak sana bisa dengan mudah berkelit. Sementara itu, saya tahu Mbak Lastri tidak punya banyak waktu. Saya tidak bisa duduk diam. Saya bangkit,
mengambil kunci mobil. Saya harus ke sana. Setidaknya melihat dari luar. Om Heru langsung menghalangi saya. Kalau kamu ke sana sekarang, kamu hanya akan merusak segalanya. Kamu tidak bisa menolong siapapun jika kamu menjadi sandera kedua. Saya terdiam. Kalimatnya dingin, tapi benar. Ponsel saya saat itu bergetar terus-menerus. Bukan panggilan, tapi pesan dari Bima. Pesan pertama, jangan ikut campur lagi. Pesan kedua, masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikir. Pesan ketiga, lebih singkat tapi lebih berat. Kalau kamu terus mendesak, tidak akan ada yang bisa selamat. Saya menatap layar itu. Untuk pertama kalinya, dalam kalimat-kalimatnya, saya tidak hanya merasakan ancaman, tapi juga ketakutan. Ketakutan dari seseorang yang sadar segalanya sudah di luar kendali. Saya membalas singkat. Aku tahu ini tidak sederhana. Kalau sederhana, kalian tidak perlu menyembunyikannya. Setelah pesan itu terkirim, tidak ada balasan lagi. Keheningan itu justru menjadi konfirmasi paling kuat. Mereka benar-benar panik. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Hampir jam 3 pagi, ponsel Om Heru berdering. Beliau keluar untuk menerima telepon, dan saat kembali, raut wajahnya sudah berubah total. Beliau tidak lagi duduk, hanya berkata cepat. Ada pergerakan. Mereka mencoba memindahkan barang-barang dari gudang malam ini juga. Kalau sampai lolos, bukti fisiknya akan hilang. Mendengar itu, semua darah di tubuh saya seolah membeku. Mereka benar-benar bergerak. Mereka tidak hanya menyekap Mbak Lastri, tapi juga berusaha menghilangkan jejak. Jika barang-barang itu hilang dan Mbak Lastri terus disekap, flash disk di tangan saya, meskipun berharga, bisa dengan mudah mereka bantah sebagai rekayasa. Saya menatap Om Heru. Masih sempat? Om? Harus sempat. Sejak saat itu, suasana di rumah saya menjadi sangat tegang. Om Heru melakukan beberapa panggilan, melaporkan perkembangan darurat, dan mendorong percepatan surat perintah penggeledahan dengan alasan adanya upaya penghancuran barang bukti dan penyekapan. Menjelang subuh, beliau menoleh ke saya. Ikut Om. Saya tidak bertanya lagi. Saya mengambil jaket, memasukkan flash disk ke saku, dan mengikutinya ke mobil. Di luar masih gelap, udara dingin menusuk, saya duduk di dalam mobil, menggenggam erat flash disk itu. Lampu-lampu jalanan melesat kabur di kaca jendela. Di kepala saya hanya ada satu pikiran. Malam ini semuanya akan terungkap, atau mereka akan lolos selamanya. Mobil baru saja berbelok ke gang menuju rumah mertua saya ketika langit mulai terang. Suasana subuh yang remang-remang membuat jalanan di depan rumah mereka terasa begitu dingin dan mencekam. Saya duduk diam di dalam mobil, kedua tangan terkepal erat. Satu mobil lagi berhenti di belakang kami. Pintu terbuka, suara sepatu bot menghantam aspal terdengar tegas. Saya mengerti. Sejak saat ini, rumah yang selama ini dibungkus dengan citra keluarga terhormat itu tidak akan bisa lagi menyembunyikan apapun. Gerbang besi belum sepenuhnya terbuka ketika suara petugas membacakan surat perintah terdengar, jelas dan dingin. Suasana di gang itu langsung berubah. Beberapa tetangga membuka pintu, beberapa orang yang hendak ke pasar berhenti. Dalam sekejap, di depan rumah mertua saya sudah ramai. Orang pertama yang keluar adalah ibu mertua saya. Ia masih mengenakan piyama sutra, rambutnya digulung asal-asalan, tapi mencoba memasang wajah tenang. Ia melihat para petugas di depan gerbang, lalu melontarkan kalimat khasnya. Kalian salah alamat. Tapi begitu kalimat itu selesai, matanya melirik melewati Om Heru dan berhenti pada saya yang berdiri di belakang. Hanya sekejap, tapi saya melihat dengan jelas wajahnya berubah total. Bibirnya berkedut, matanya membelalak, seolah baru saja jatuh ke dalam lubang. Ayah mertua saya menyusul keluar, masih dengan wajah dingin dan postur angkuh. Ia berdiri di depan pintu, suaranya keras. Kalian bekerja harus punya bukti. Petugas yang memimpin menjawab singkat, tapi cukup untuk membuat seluruh halaman hening. Kami datang karena kami punya bukti. Mendengar itu, saya melihat bahu Pak Suryo menegang. Hanya getaran kecil, tapi cukup untuk saya tahu pria ini benar-benar mulai takut. Pintu rumah didorong terbuka,
Para petugas masuk dengan cepat dan teratur. Saya berdiri di halaman, menyaksikan semua itu, jantung saya berdebar kencang. Dalam beberapa menit, area belakang rumah, tempat gudang yang pernah saya lihat, sudah digeledah. Kardus-kardus ditarik keluar, kemasan dibuka, tumpukan dokumen diperiksa. Dan apa yang mereka sembunyikan selama ini mulai terungkap. Tumpukan produk tanpa label, stiker palsu, buku catatan ganda, faktur dengan jumlah yang tidak cocok. Setiap barang bukti yang ditemukan, wajah ibu mertua saya semakin pucat. Ranti menerobos keluar dari dalam rumah, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, tapi mulutnya masih sekasar biasanya. Begitu melihat saya, ia berteriak seperti orang gila. "Kamu penghancur, kamu menghancurkan keluargaku." Suaranya yang melengking terdengar begitu konyol sekaligus mengerikan di tengah keramaian. Saya menatap lurus wajahnya, tidak perlu balas berteriak, hanya menjawab dengan dingin dan singkat. "Bukan aku, kalian yang melakukannya sendiri." Kalimat itu baru saja selesai, Ranti seperti mau menerjang saya tapi sudah ditahan. Melihat wajahnya yang panik, saya sadar, orang menjadi paling garang saat mereka tahu jalan mereka sudah habis. Sementara di luar ricuh, dari arah gudang belakang terdengar suara gedoran keras di sebuah pintu. Seorang petugas berteriak, dan beberapa orang langsung menuju ke sana. Gudang paling dalam itu terkunci rapat. Saya berdiri membeku, jantung saya berdebar di tenggorokan. Beberapa detik kemudian, suara kunci yang didobrak terdengar keras. Pintu terbuka, dan saya melihat Mbak Lastri. Ia dibawa keluar dengan kondisi rambut acak-acakan, wajah kelabu, dan pergelangan tangan memerah bekas ikatan. Tubuhnya gemetar hebat. Saat itu, kerumunan di luar gerbang riuh. Ini bukan lagi sekadar tuduhan, bukan lagi perdebatan. Mbak Lastri adalah bukti hidup yang paling nyata dan paling menyakitkan dari semua yang telah keluarga mertua saya lakukan. Ibu mertua saya, melihat Mbak Lastri, kakinya seolah lemas. Ia terhuyung, berpegangan pada kursi teras, bibirnya gemetar, terbata-bata. Saya tidak tahu apa-apa. Ini bukan, tapi caranya menyangkal yang begitu panik justru semakin menelanjanginya. Saya mengangkat kepala dan melihat Bima berdiri membeku di bordes tangga lantai 2. Sejak awal, ia nyaris tidak bersuara. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi tatapan menghitung. Ia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah saya. Tatapannya campur aduk antara marah, takut, putus asa, dan perasaan dikhianati. Tapi menatap matanya, saya tidak lagi merasa sakit. Yang berkhianat lebih dulu bukan saya. Saat semua pemeriksaan awal selesai, ayah mertua saya, meskipun sudah ditahan, masih sempat menoleh ke arah saya, wajahnya keras, matanya penuh kebencian. Ia menggeram, "Kamu pikir kamu menang?" Saya menatap lurus ke arahnya, suara saya tenang sekali. "Tidak. Saya hanya tidak kalah." Beliau tertegun sejenak. Mungkin itu pertama kalinya beliau sadar saya tidak lagi takut pada keluarga ini. Tidak lagi takut pada ucapan mereka, tidak juga pada topeng keluarga terhormat yang telah mereka gunakan untuk menindas orang lain selama ini. 2 mobil polisi pergi saat matahari mulai naik. Suara mesinnya terdengar berat, seolah menyeret serta semua kepalsuan yang baru saja dirobek. Para tetangga berdiri di kedua sisi gang, berbisik-bisik, keluarga yang selama ini selalu merasa paling terpandang, yang selalu bicara soal moral, pada akhirnya dibawa pergi di bawah tatapan mata seluruh lingkungan. Saya berdiri di depan gerbang lama sekali. Angin pagi terasa dingin, tapi pikiran saya lebih jernih dari sebelumnya. Mbak Lastri sudah dibawa untuk mendapatkan perawatan. Barang-barang dan dokumen sudah disegel. Orang-orang yang pernah menekan saya, yang berencana menjadikan saya kambing hitam, kini tidak lagi bisa mempertahankan wibawa mereka. Segalanya terasa seperti sudah meledak sampai ke puncaknya, tapi jauh di dalam hati, saya tahu ini baru separuh cerita. Karena di dalam rumah itu, masih ada satu orang yang belum sepenuhnya jatuh. Dan orang itulah mata rantai yang paling membuat saya merinding jika memikirkannya. 2 mobil polisi baru saja menghilang di ujung gang ketika halaman rumah mertua saya perlahan mulai sepi. Para tetangga membubarkan diri,
tapi tatapan penasaran dan bisik-bisik mereka masih terasa menggantung di udara. Saya berdiri di sana beberapa saat, lalu ikut dengan Om Heru meninggalkan tempat itu. Selama perjalanan pulang, saya tidak banyak bicara. Di kepala saya terus berputar bayangan Mbak Lastri dengan pergelangan tangan yang memar, wajah pucat Bu Ratna, kekerasan hati Pak Suryo, dan terutama, tatapan Bima saat ia berdiri di tangga. Tatapan yang membuat saya tidak tenang. Bukan karena masih ada perasaan, tapi karena saya merasa segalanya belum selesai. Sore harinya, Om Heru memanggil saya. Raut wajahnya sangat serius. Saya baru saja duduk ketika ia bertanya, "Ada perkembangan lain, kan, Om?" Ia tidak langsung menjawab, hanya memberikan saya segelas air, lalu berkata perlahan. Dari pemeriksaan awal, Bima tidak langsung ditahan. Belum cukup bukti langsung untuk menjeratnya saat ini. Mendengar itu, saya terdiam sejenak. Entah kenapa, di hati saya sempat terlintas sebuah pikiran singkat. Mungkin ia memang tidak terlibat sedalam yang kukira. Mungkin ia hanya lemah dan terseret oleh keluarganya. Tapi pikiran itu belum sempat bertahan lama ketika Om Heru mendorong selembar kertas hasil cetak ke hadapan saya. Ia menunjuk satu baris di tengah halaman, suaranya dingin. Data yang disita dari rumah mereka menunjukkan ada sebuah file kontrak digital. Jejak pembuatan, revisi, dan pengiriman terakhir, semuanya dilakukan dari akun atas nama Bima. Saya menatap lekat-lekat kertas itu. Nama akun, waktu akses, dan riwayat aktivitas. Semuanya tertera begitu jelas hingga saya tidak bisa lagi menipu diri sendiri. Saya mengangkat kepala menatap Om Heru, suara saya serak. Artinya, dia tidak hanya menonton. Om Heru bersandar di kursi, menghela napas berat. Dia tidak bodoh. Dia tidak tampil di depan seperti ayah dan ibunya. Dia berdiri di tengah, mengatur, menghubungkan semua mata rantai, tapi selalu menjaga posisinya agar terlihat tidak terlibat langsung. Orang seperti inilah yang paling berbahaya. Pekerjaan kotor diserahkan pada orang lain, sementara dia tetap terlihat bersih. Kalimat itu membuat punggung saya merinding. Ternyata orang yang paling saya percayai, yang selalu berdiri di tengah untuk menenangkan, untuk membujuk, untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar netral, justru dialah yang paling penuh perhitungan. Saya duduk di sana, di hadapan saya ada bukti keterlibatan Bima, dan di kepala saya, kepingan-kepingan memori mulai tersusun, begitu jelas dan menyakitkan. Tatapan menghindarnya setiap kali ibunya keterlaluan pada saya. Caranya yang selalu pandai memilih kata agar saya terpojok untuk bersabar. Bujukannya agar saya menandatangani surat-surat demi kedamaian rumah. Bahkan sore hari ketika ia berdiri di depan rumah ibu saya, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menuntut penghapusan data. Semua itu kini bukan lagi potongan-potongan acak, semuanya membentuk sebuah jalan yang sangat jelas. Jalan di mana ia perlahan-lahan mencoba menggiring saya ke posisi sebagai kambing hitam. Saya tertawa, tapi suara tawa saya terdengar kering seperti kertas yang diremas. Om Heru menatap saya, tidak menyela. Saya berkata perlahan, seolah pada diri saya sendiri. Dari awal mereka memilihku bukan karena aku cocok dengan Bima. Mereka memilihku karena profesiku sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Om Heru mengangguk sangat pelan. Anggukan itu terasa lebih menyakitkan dari ucapan simpati manapun. Malam itu langit menjadi gelap dengan cepat. Saya duduk sendirian di ruang tamu. Ibu sudah beristirahat. Tiba-tiba bel berbunyi. Saya membuka pintu dan tidak terkejut melihat Bima berdiri di luar. Tapi penampilannya berbeda. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi tatapan dingin. Ia hanya berdiri di sana. Tampak lebih kurus hanya dalam satu hari. Matanya cekung. Kerah bajunya sedikit miring. Lama sekali, baru ia bersuara, sangat pelan. Aku tidak menyangka semuanya akan jadi sejauh ini. Saya berdiri di ambang pintu menatapnya. Jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin kalimat itu masih bisa menyentuh hati saya. Tapi saat itu, di dalam diri saya tidak ada lagi apa-apa selain kesadaran yang dingin. Saya menatapnya lama, lalu bertanya, "Tidak menyangka, atau berpikir kamu akan lolos?" Begitu pertanyaan itu selesai,
Bima langsung terdiam. Ia tidak membantah, tidak juga mencoba membela diri. Hanya menunduk selama beberapa detik. Dan itu sudah cukup. Saya melangkah turun satu anak tangga, berdiri lebih dekat di hadapannya. Jarak kami begitu dekat, tapi terasa lebih jauh dari sebelumnya. Saya berkata perlahan. Sejak awal, Mas sudah memilih untuk berdiri di pihak mereka. Sedangkan aku memilih untuk berdiri di pihak yang benar. Bima mengatupkan bibirnya. Tangannya yang terkulai di sisi tubuhnya sedikit mengepal. Mungkin ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menarik sedikit simpati, atau ingin kembali memainkan peran sebagai suami yang terjepit. Tapi semuanya sudah terlambat. Setelah semua yang saya tahu, saya tidak lagi punya kemampuan untuk mempercayai satu kata pun darinya. Ia berdiri di sana beberapa detik lagi, lalu berbalik dan pergi. Punggungnya menjauh melewati gerbang tempat saya dulu masuk dengan gaun pengantin dan kepercayaan yang begitu sederhana. Saya melihatnya pergi, tapi anehnya, tidak ada lagi rasa sakit seorang istri yang dikhianati, tidak ada lagi sesal, tidak juga amarah yang membara. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran yang begitu jernih dan tenang. Pernikahan ini tidak pernah sekadar sebuah kesalahan. Ini adalah sebuah jebakan yang dirancang dengan hati-hati, dengan kata-kata manis, dengan citra keluarga terhormat, dengan peran-peran yang dimainkan dengan begitu sempurna oleh seluruh anggota keluarga. Dan satu-satunya keberuntungan saya adalah saya berhasil keluar dari jebakan itu sebelum terkubur bersamanya. Setelah Bima pergi dari depan rumah ibu saya malam itu, saya pikir hati saya sudah cukup dingin untuk tidak lagi terpengaruh oleh apapun yang berhubungan dengan keluarga itu. Tapi saat saya menerima panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi utama, saya baru sadar ada hal-hal yang meskipun sudah dipersiapkan, tetap tidak mudah untuk dihadapi. Karena sejak saat itu, segalanya bukan lagi soal dugaan atau perasaan, melainkan soal fakta hukum yang akan menelanjangi sifat asli sebuah keluarga. Ruangan pemeriksaan hari itu terasa lebih dingin dari yang saya duga. Saya duduk di satu sisi, di hadapan saya ada tumpukan berkas. Di seberang, ada Bu Ratna, Pak Suryo, dan Ranti. Hanya dalam waktu singkat, penampilan mereka sudah sangat berbeda. Ibu mertua saya tidak lagi berapi-api, tapi matanya masih penuh kebencian. Ayah mertua masih mencoba duduk tegak, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Dan Ranti, ia tampak gelisah, terus-menerus menggigit bibir dan melirik ke sana-sini. Begitu saya masuk, Bu Ratna langsung menggeram, seolah lupa di mana ia berada. "Masih punya muka kamu datang ke sini?" Kalimat itu, jika diucapkan beberapa hari yang lalu, mungkin masih akan membuat saya sesak. Tapi hari itu, saya hanya menarik kursi, duduk, menatap lurus ke arahnya, dan menjawab singkat, "Saya datang sebagai orang yang hendak kalian jadikan kambing hitam." Seisi ruangan hening sejenak. Ia tertegun, sepertinya tidak menyangka saya berani bicara seterus terang itu di hadapan petugas. Dan saat mengucapkan kalimat itu, saya justru merasa sedikit lega. Karena akhirnya, apa yang selama ini mereka bungkus dengan kedok keluarga bisa saya sebut dengan nama yang sebenarnya. Penyidik memulai pemeriksaan tanpa basa-basi. Setiap berkas dibuka, setiap bukti ditunjukkan. Gudang, kemasan produk, pembukuan ganda, kontrak dengan kolom kosong. Setiap detail diungkap dengan begitu jelas hingga tidak ada lagi celah untuk berkelit. Tapi Pak Suryo tetap keras kepala. Ia duduk diam mendengarkan, lalu berkata dengan suara kering, tanpa tanda tangan, tidak ada yang bisa dibuktikan. Sikapnya itu membuat saya mengerti, sampai di titik ini pun ia masih berharap bisa lolos. Saya tidak menunggu ditanya. Saya duduk tegak, suara saya tenang. Mereka berkali-kali memaksa saya tanda tangan. Saya punya rekamannya. Selesai berkata, saya menyerahkan file audio yang relevan, sebuah rekaman diputar di ruangan itu. Suara Bu Ratna terdengar begitu jelas. "Tanda tangani saja biar cepat, nanti kalau ada apa-apa, keluarga yang urus." Satu kalimat itu saja sudah cukup membuat suasana semakin berat. Saya melihat wajah ibu mertua saya memucat. Ranti adalah yang pertama kali meledak. Ia menoleh ke arah saya. Wajahnya merah padam, bibirnya bergetar. "Kamu itu tidak tahu berterima kasih,"
Keluarga kami sudah memberimu pernikahan yang layak, sekarang kamu balas dengan menusuk dari belakang. Suaranya melengking hingga petugas harus mengetuk meja. Ini bukan tempat untuk berdebat, bicara yang relevan. Tepat saat itu, pintu terbuka. Seorang petugas membawa Mbak Lastri masuk. Saya sudah tahu ia akan datang, tapi saat melihatnya melangkah ke ruangan itu, dada saya tetap terasa sesak. Ia tidak lagi menunduk seperti dulu. Wajahnya masih pucat, tapi tatapannya lurus dan mantap. Ia duduk, meletakkan kedua tangannya di atas paha, lalu berkata dengan sangat jelas. Saya telah merekam semua aktivitas mereka selama 8 bulan. Begitu kalimat itu selesai, Bu Ratna langsung berdiri, seperti peri yang terlepas. Ia menunjuk lurus ke arah Mbak Lastri, suaranya goyah karena panik dan marah. Pengkhianat. Kamu mengkhianatiku, tapi Mbak Lastri tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus ke arahnya, suaranya tidak keras tapi begitu tegas. Saya tidak mengkhianati siapapun, saya hanya tidak mau ada lagi orang yang mati karena produk yang kalian jual. Seluruh ruangan seolah tercekik. Mati. Dua kata itu membuat saya sendiri merinding. Sebelumnya, di kepala saya ini adalah kasus penipuan, pemalsuan, dan penggelapan. Tapi saat Mbak Lastri menyebut kata mati, segalanya langsung berubah. Ini bukan lagi sekadar bisnis kotor. Ini sudah menyangkut nyawa. Seorang penyidik menoleh ke saya. Apa Anda tahu sebelumnya bahwa produk ini pernah menyebabkan dampak serius? Saya menggeleng, tenggorokan saya kering, kedua tangan saya terkepal erat. Di kepala saya hanya ada satu pikiran, saya nyaris menandatangani surat-surat itu. Saya nyaris menjadi orang yang akan diseret paling depan jika semua ini terungkap. Pemeriksaan hari itu berakhir dengan semua berkas ditahan lebih lanjut. Keterangan setiap orang dicatat, dan arah penyelidikan diperluas ke tingkat yang lebih serius. Saya melangkah keluar dari ruangan itu, kaki saya terasa berat. Segalanya terasa sudah begitu jelas. Tapi jauh di dalam hati, saya masih merasa ada yang belum selesai. Karena di antara semua nama yang disebut, di tengah semua penyangkalan dan bukti, masih ada satu mata rantai kunci yang belum sepenuhnya terungkap. Dan saya tahu persis, orang itu adalah Bima. Keluar dari ruang pemeriksaan hari itu, saya tidak langsung pulang. Saya berdiri lama di koridor, punggung bersandar di dinding yang dingin, di kepala saya masih terngiang-ngiang ucapan Mbak Lastri. Saya hanya tidak mau ada lagi orang yang mati karena produk yang kalian jual. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk mengubah seluruh narasi di mata saya. Ini bukan lagi drama pernikahan yang gagal, bukan lagi soal mertua dan menantu. Di baliknya ada sesuatu yang jauh lebih kelam. Saat saya hendak menuruni tangga, terdengar panggilan pelan dari belakang. Anissa. Saya menoleh. Mbak Lastri. Itu pertama kalinya ia memanggil nama saya secara langsung seperti itu. Tidak ada lagi nada takut-takut. Caranya berdiri juga berbeda. Masih kurus dan pucat, tapi tatapannya lurus. Saya menatapnya sejenak, lalu bertanya, Mbak mau bicara denganku? Ia mengangguk. Kalau kamu masih mau tahu semua kebenarannya. Kami duduk di sudut koridor yang sepi. Ia terdiam cukup lama, seolah sedang menyusun kembali kepingan-kepingan ingatan. Lalu ia mulai bicara, suaranya datar dan rendah. Saya bukan asisten rumah tangga biasa. Saya diam, mendengarkan. Ia melanjutkan. Dulu saya bekerja di distributor lain. Suatu ketika, ada keluhan soal satu batch suplemen nutrisi. Awalnya dikira masalah penyimpanan, tapi kemudian terungkap itu produk palsu, labelnya diganti. Tangan saya terasa dingin. Mbak Lastri terus bercerita, setiap kalimatnya terasa berat. Ia bilang, waktu itu ada beberapa anak yang harus dirawat di rumah sakit dan salah satunya tidak selamat. Kasus itu ditutup dengan cepat, dokumen diubah, sumber produk dialihkan ke banyak perantara. Dari luar, itu hanya terlihat seperti masalah kualitas produk biasa, tapi orang dalam seperti dia tahu, ada tangan besar di baliknya. Saya melacak nomor batch produk itu, melacak rute pengirimannya, dan dari situlah nama perusahaan keluarga suamimu mulai muncul, katanya. Saya terdiam. Selama ini saya hanya tahu mereka berbisnis secara tidak jujur, saya tidak pernah membayangkan harganya adalah nyawa. Ia menatap saya,
lalu melanjutkan. Setelah itu, saya menghubungi beberapa orang yang diam-diam sedang menyelidiki sindikat ini. Mereka butuh bukti dari dalam, butuh akses ke gudang, ke dokumen asli, butuh orang di dalam rumah. Saya berbisik. Jadi karena itu, Mbak masuk ke sana. Ia mengangguk. Saya diterima bekerja hampir setahun. Awalnya saya pikir hanya beberapa bulan, kumpulkan bukti, lalu pergi. Tapi keluarga itu lebih licin dari yang saya duga. Semuanya dikunci, semuanya berlapis. Mereka tidak percaya orang luar, tapi sangat suka memanfaatkan orang yang sudah lama bekerja. Saya hidup di sana, menunduk, bersabar, agar mereka mengira saya hanya perempuan desa yang bodoh dan penakut. Semakin mereka meremehkan saya, semakin banyak yang mereka tunjukkan. Saya menghela napas pelan. Selama ini saya melihatnya dimarahi, disuruh-suruh, diseret ke gudang, dan saya merasa kasihan padanya. Baru saat itu saya sadar, di balik semua kepatuhan itu ada sebuah perhitungan yang matang. Saya bertanya pelan, lalu, flash disk itu? Sudah saya siapkan sejak lama. Jawabnya, bukan hanya satu. Tapi yang kuberikan padamu adalah yang paling lengkap yang bisa kupegang saat itu. Ia menatap saya dalam-dalam, lalu tersenyum sedih. Saya hanya tidak menyangka, kamulah yang justru mempercepat segalanya. Saya bingung. Maksud Mbak? Ia terdiam sejenak. Awalnya mereka tidak mengincarmu untuk dijadikan kambing hitam. Mereka hanya menganggapmu sebagai menantu berpendidikan untuk menaikkan citra keluarga. Tapi setelah tahu kamu bekerja di bidang hukum, terbiasa dengan kontrak, dan bisa membaca celah dokumen, mereka mengubah rencana. Saya mengepalkan tangan. Ia melanjutkan, perlahan tapi pasti, kamu menjadi kepingan yang sempurna. Orang baru, catatan bersih, punya keahlian, dan berstatus sebagai keluarga. Cukup dengan satu tanda tanganmu di tempat yang tepat, semua tanggung jawab hukum akan sangat mudah dilimpahkan kepadamu. Tenggorokan saya tercekat. Jadi saya tidak hanya ditipu untuk masuk ke dalam sebuah pernikahan. Saya dipilih. Dipilih karena profesi saya, karena status sosial saya duduk membeku beberapa detik, lalu menanyakan pertanyaan yang sejak tadi menghantui saya. Lalu Bima? Mbak Lastri tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah jendela, tatapannya lelah, lalu ia berkata dengan suara yang lebih rendah. Dia bukan orang yang terseret, dialah yang paling mengerti cara mengakali hukum. Ayah dan ibunya serakah, tapi serakah dengan cara yang kasar. Sedangkan Bima berbeda. Dia tahu cara menggunakan sistem, tahu cara menyiapkan jalan keluar, tahu untuk tidak menandatangani dokumen yang berbahaya, tahu siapa yang harus didorong ke depan, dan siapa yang harus disimpan di belakang. Ada beberapa file, beberapa metode yang hanya bisa dirancang oleh orang yang paham hukum. Setiap katanya seperti merobek tirai terakhir. Pria yang pernah begitu lembut pada saya, yang pernah berkata tidak butuh istri yang jago di dapur, yang selalu berdiri di tengah setiap konflik seolah-olah tidak berdaya, ternyata dialah yang paling sadar, paling dingin, dan paling berbahaya. Mbak Lastri menoleh ke saya, suaranya sedikit melembut. Kamu bisa keluar dari sana itu sudah untung, Anissa. Banyak yang tidak seberuntung kamu, ada yang sudah tahu tapi tidak sempat mundur. Ada yang tidak bisa mundur, karena sudah terlanjur tanda tangan. Ada yang baru sadar saat nama mereka sudah tercantum di semua surat. Mendengar itu, punggung saya merinding. Saya membayangkan kembali setiap kontrak dengan kolom kosong, setiap kali ayah mertua menyodorkan map, setiap kali ibu mertua mendesak, setiap kali Bima berkata lembut, kita kan keluarga, jangan terlalu kaku. Semua itu bukan lagi detail-detail acak. Itu adalah sebuah mesin yang sudah disiapkan untuk menelan seseorang, lalu menghancurkannya. Saat saya berdiri untuk pergi dari percakapan itu, langkah saya terasa berat. Koridor masih sama, cahaya matahari sore masih pucat di lantai. Tapi di dalam diri saya, semuanya sudah berbeda. Saya sadar. Apa yang baru saja saya tinggalkan bukan hanya sebuah keluarga palsu, bukan hanya sebuah pernikahan jebakan. Saya baru saja lolos dari sebuah sistem yang telah dirancang, dingin, penuh perhitungan, dan cukup sabar untuk menunggu orang seperti saya masuk ke dalam posisi yang mereka butuhkan.
Setelah percakapan dengan Mbak Lastri, saya pikir saya sudah cukup siap untuk menghadapi kebenaran tentang Bima. Saya sudah berulang kali mengingatkan diri sendiri bahwa pria itu bukan lagi suami saya, bahwa yang tersisa di antara kami hanyalah sebuah mata rantai dalam sebuah kasus. Tapi saat saya menerima pemberitahuan bahwa Bima dipanggil untuk kedua kalinya, kali ini sebagai orang yang terlibat langsung, hati saya tetap terasa berat dengan cara yang sulit dijelaskan. Mungkin karena meskipun sudah melihat wajah aslinya melalui dokumen dan kesaksian, di suatu sudut hati, saya masih butuh mendengarnya langsung dari mulutnya. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk mengubur selamanya sisa-sisa kenaifan saya. Hari itu saya diundang untuk melakukan konfrontasi. Ruangan pemeriksaan tidak besar, lampu putihnya membuat segalanya terlihat dingin dan tajam. Saya duduk, kedua tangan di atas lutut, mencoba mengatur napas. Tak lama, Bima dibawa masuk. Berbeda dari sebelumnya, kali ini ia tidak lagi menghindar. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya cekung, tapi tatapannya masih menyimpan ketenangan yang mengganggu, seolah ia masih mencoba memegang kendali. Ia menatap saya beberapa detik, lalu bertanya langsung, "Kamu butuh apa?" Saya mengangkat kepala. Saya pikir saya akan gemetar atau tercekat, tapi tidak. Suara saya yang keluar justru begitu datar dan dingin. Kebenaran. Begitu kalimat itu selesai, penyidik di seberang membuka map. Dokumen-dokumen dikeluarkan satu persatu. Kontrak digital, log access system, riwayat revisi file, catatan pengiriman terakhir. Semuanya mengarah ke satu akun, satu nama, satu orang. Tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Bima menatap tumpukan kertas di hadapannya cukup lama. Saya memperhatikan jarinya mengetuk-ngetuk meja. Kebiasaannya setiap kali sedang menimbang kata-kata agar tidak rugi. Lalu ia mengangkat kepala, masih mencoba menjaga suaranya tetap datar. Saya hanya menjalankan perintah. Mendengar itu, saya tertawa. Tawa yang sangat singkat, kering, dan dingin. Saya menatapnya. Mas selalu tahu caranya berdiri di belakang agar tidak ada yang bisa menyentuh Mas. Bima menoleh ke saya, matanya menggelap sejenak, tapi ia tetap mencoba duduk tegak. Penyidik tidak membiarkan keheningan berlangsung lama. Ia mendorong setumpuk dokumen lagi ke arahnya. Siapa yang merancang alur kerja ini? Ruangan menjadi sunyi. Saya bisa mendengar suara kipas angin di langit-langit. Bima tidak langsung menjawab. Beberapa detik yang terasa begitu menyesakkan. Lalu ia mengucapkan 3 kata. Tidak keras, tidak juga membantah, tapi cukup untuk membuat seisi ruangan membeku. Itu. Saya sendiri. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya menahan napas. Ada kebenaran yang meskipun sudah kita duga, saat mendengarnya langsung dari mulut pelakunya, tetap terasa seperti tusukan pisau di dada. Dari ruangan sebelah, tempat ibu mertua saya menunggu, tiba-tiba terdengar teriakan histeris Bu Ratna. "Apa katamu?" Suaranya begitu melengking hingga menggema di sepanjang koridor, tapi sudah terlambat. Kata-kata itu sudah terucap. Dan kali ini yang mengatakannya bukan saya, bukan Mbak Lastri, bukan juga penyidik, melainkan Bima sendiri. Ia menoleh ke saya, suaranya menjadi berat, tidak ada lagi ketenangan palsu. "Aku tidak menyangka kamu akan melangkah sejauh ini." Kalimat itu membuat hati saya mencelos sejenak. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya saya mendengar apa yang perlu saya dengar. Saya menatap lurus ke arahnya, menjawab dengan dingin. "Karena Mas pikir aku akan tanda tangan." Kali ini Bima tidak menyangkal. Ia tersenyum tipis. Senyum yang lelah dan begitu pahit. Lalu ia berkata sangat pelan, seolah tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. "Kalau kamu tanda tangan, semuanya akan selesai dengan rapi. Aku sudah merencanakan semuanya." Saya duduk diam. Kalimat itu lebih jelas dari semua bukti. Lebih jahat dari semua makian ibu mertua, lebih dingin dari semua tumpukan map di hadapan saya, karena itu mengkonfirmasi hal yang paling mengerikan. Sejak awal, saya tidak pernah dianggap sebagai seorang istri. Saya hanyalah sebuah rencana. Saya tidak menangis. Saya juga tidak berteriak. Setelah semua yang terjadi, saya hanya merasakan tubuh saya mendingin dengan cepat. Saya menatap Bima,
menanyakan pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang sejak saya meninggalkan rumah itu terus menghantui saya. Lalu apa peranku dalam rencana itu? Bima tidak menghindar, tidak berpikir, tidak butuh waktu sedetik pun. Ia menjawab langsung, singkat, dan begitu kejam hingga telinga saya berdengung. Sebagai penanggung jawab, saya duduk diam. Jawaban itu, meskipun singkat, sudah cukup untuk membunuh sisa-sisa terakhir dari apa yang pernah disebut sebagai ikatan pernikahan di dalam diri saya. Ternyata semua makan malam bersama, semua bujukan lembut, semua genggaman tangan, semua tatapan yang seolah tulus, jikapun ada sedikit kebenaran di dalamnya, tidak akan pernah sejujur kebenaran yang baru saja terungkap di hadapan saya. Pria yang paling saya percayai, ternyata adalah orang yang paling matang dalam merencanakan saya sebagai korban. Saya berdiri dengan sangat perlahan. Saya tidak berkata apa-apa lagi, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ada saatnya kata-kata menjadi tidak berarti karena kebenaran sudah cukup tajam untuk memutus segalanya. Saya hanya mengangguk pelan, bukan padanya, tapi pada diri saya sendiri. Seolah untuk memastikan bahwa mulai saat ini, semuanya sudah benar-benar selesai. Lalu saya berbalik, tanpa menoleh ke belakang. Karena saya tahu, dengan jawaban itu saja, pernikahan ini sudah selesai dikuburkan. Bukan dengan selembar kertas, bukan dengan sebuah sidang, tapi dengan pengakuan dingin dari pria yang pernah memanggil saya istri. Setelah konfrontasi hari itu, saya pulang dengan perasaan yang aneh. Bukan lagi siok atau kebingungan. Segalanya sudah begitu jelas hingga tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Justru keheningan setelah badai itulah yang paling menakutkan. Rasanya seperti berdiri di tengah ladang setelah diterpa badai besar, melihat semuanya porak-poranda dan sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Kasus ini berkembang dengan sangat cepat. Dari yang awalnya hanya seputar pemalsuan produk, pihak berwenang mulai mengungkap jaringan yang lebih besar, penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, dan alur distribusi berlapis untuk menghilangkan jejak. Semakin dalam digali, semakin saya merinding menyadari bahwa keluarga suami saya tidak hanya berbuat curang sesekali, mereka telah menjadikan penipuan sebagai model bisnis. Di luar tampak sebagai keluarga pengusaha yang terhormat, di dalam ternyata adalah sebuah mesin kejahatan yang terencana dengan sangat rapi. Lalu surat perintah penahanan pun dikeluarkan. Bu Ratna dan Pak Suryo ditetapkan sebagai tersangka utama. Ranti juga diselidiki sebagai kaki tangan karena keterlibatannya dalam transaksi dan penyembunyian informasi. Dan Bima, setelah semua bukti digital dan kesaksian terungkap, akhirnya tidak bisa lagi menghindar. Pria yang pernah tampil dengan begitu santun di hadapan saya, ternyata adalah arsitek di balik semua sistem itu. Berita menyebar lebih cepat dari yang saya duga. Mungkin karena kasusnya yang berat, mungkin juga karena citra keluarga mereka yang begitu baik, sehingga saat hancur, menjadi bahan perbincangan yang heboh. Orang-orang yang pernah menjadi korban, yang pernah dirugikan, yang dulu curiga tapi tidak berani bersuara, mulai muncul. Ada yang menelepon polisi, ada yang mengirim rekam medis, ada yang membawa bukti pembelian lama. Saya melihat semua informasi itu, tangan saya terkepal erat. Bukan karena takut, tapi karena sebuah pikiran terus menusuk kepala saya. Jika hari itu aku luluh, jika aku menandatangani surat-surat itu, mungkin akulah yang sekarang harus menghadapi semua tuduhan ini. Suatu pagi, saat saya dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan, saya tidak sengaja melihat ibu mertua saya digiring keluar. Ia tidak lagi tampak angkuh atau galak. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus, matanya masih tajam, tapi tatapannya kosong. Saat melewati saya, ia berhenti sejenak, menatap saya lekat-lekat. Di matanya ada kebencian, kepahitan, dan keputusasaan. Lalu ia mendesis, suaranya serak, "Kamu menghancurkan semuanya." Saya berdiri diam menatap wanita yang pernah menjejalkan celemek ke dada saya, yang pernah berencana menjadikan saya budak, lalu kambing hitam. Anehnya, saat itu saya begitu tenang. Saya hanya menjawab sangat pelan, tapi setiap katanya jelas. "Bukan, ibu sendiri yang melakukannya." Bu Ratna tertegun. Mungkin itu pertama kalinya dalam hidupnya ia tidak punya kata-kata untuk mendominasi orang lain.
Karena ada kebenaran yang jika sudah tersingkap, tidak bisa lagi ditutupi dengan suara keras atau kebiasaan menindas. Mbak Lastri kemudian dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi. Semua bukti yang ia kumpulkan selama hampir setahun menjadi kunci dalam kasus ini. Saya sering memikirkannya dan merasa sesak, seorang perempuan kurus yang pendiam, yang selama ini hidup seperti bayangan di rumah itu, pada akhirnya menjadi orang yang memegang kunci untuk merobek semua kepalsuan. Om Heru juga banyak berubah setelah kasus ini. Beliau tetap pendiam, tapi saya tahu beliau sangat peduli pada saya. Suatu kali, saat kami pulang dari kantor polisi, beliau berjalan di samping saya dan berkata pelan, "Kamu melakukan hal yang benar." Tapi harga dari sebuah kebenaran tidak pernah murah. Saya hanya mengangguk pelan. Saya mengerti kalimat itu lebih dari siapapun. Beberapa hari kemudian, saya secara resmi mengajukan gugatan cerai. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Saya duduk di depan meja, membaca setiap baris, mengisi setiap kolom, lalu menandatanganinya. Saat meletakkan pulpen, tangan saya berhenti sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena saya teringat semua surat yang pernah disodorkan keluarga mertua saya, juga dengan nada yang lembut, juga dengan dalih hanya urusan kecil, tapi bedanya, dulu mereka ingin saya menandatangani untuk mengikat hidup saya pada kesalahan mereka. Kali ini, saya menandatangani untuk membebaskan diri saya dari jebakan itu. Pernikahan ini sebenarnya tidak pernah benar-benar dimulai dengan tulus. Ia dibangun di atas perhitungan dan kepalsuan. Jadi saat berakhir, saya tidak merasa kehilangan sebuah rumah tangga. Saya hanya merasa akhirnya bisa menutup sebuah pintu yang salah. Segalanya perlahan mulai mereda, setidaknya di permukaan. Kasus terus berjalan, para tersangka terus diperiksa. Hidup saya juga perlahan kembali normal. Tapi bekasnya tetap ada. Bukan hanya pada saya, tapi pada banyak orang yang melihat cerita ini. Karena semakin saya renungkan, semakin saya sadar ini bukan hanya tragedi pribadi saya. Ini adalah sebuah peringatan bagi siapapun yang terlalu mudah percaya pada penampilan yang sempurna, terlalu mudah luluh pada kata-kata manis, atau terlalu abai pada tanda-tanda bahaya sejak awal. Ada jebakan yang tidak dipasang dengan kawat atau gembok. Jebakan itu dipasang dengan senyum yang tepat, dengan kebaikan palsu, dengan kata keluarga yang diucapkan dengan begitu manis. Dan jika hari itu saya tidak cukup sadar untuk mundur, mungkin saat ini yang harus menanggung semua akibatnya bukan hanya mereka, tapi juga saya. Setelah semua keributan itu, hidup perlahan kembali ke ritme normal. Bukan normal yang berarti melupakan segalanya, tapi normal di mana saya belajar untuk bangun pagi tanpa lagi terkejut oleh dering telepon aneh, belajar untuk bekerja tanpa harus menoleh ke belakang, belajar untuk duduk makan malam dengan ibu dalam ketenangan tanpa lagi merasa ada beban berat di dada. Saya kembali bekerja setelah cuti singkat. Meja kerja saya masih sama, tumpukan dokumen masih sama. Semuanya tampak tidak berubah, tapi hanya saya yang tahu bahwa saya sudah berbeda. Bukan menjadi lebih kuat dengan cara yang keras, tapi setelah melewati kegelapan, saya menjadi lebih menghargai ketenangan, lebih menghargai kejujuran, dan lebih waspada terhadap hal-hal yang tampak terlalu sempurna. Banyak yang bertanya apa saya menyesal. Setiap kali, saya hanya tersenyum dan menjawab sederhana, jika saya tidak pergi, barulah saya akan menyesal. Itu bukan untuk menunjukkan ketegaran. Itu adalah kebenaran. Karena ada pintu yang baru kita sadari betapa sesaknya setelah kita berhasil keluar. Awalnya, setiap kali teringat, hati saya masih terasa sakit. Bukan sakit karena masih cinta, tapi sakit karena pernah percaya. Orang sering berpikir pengkhianatan itu hanya membuat marah, tapi sebenarnya, ada pengkhianatan yang jauh lebih sunyi. Ia membuat kita sedih karena telah menempatkan ketulusan di tempat yang salah. Suatu malam, saat saya dan ibu sedang membersihkan sayuran di teras, ibu tiba-tiba bertanya sangat pelan, "Kamu masih sakit?" "Nak," beliau bertanya sambil terus menunduk, seolah takut melihat saya lemah. Saya terdiam sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang tidak ceria, tidak juga sedih. Hanya sangat jujur. Saya menjawab, "Masih, Bu. Tapi saya tidak akan tumbang." Ibu tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk pelan.
Malam itu, angin bertiup sepoi-sepoi, dan hati saya terasa hangat. Mungkin karena akhirnya saya tidak perlu lagi berpura-pura baik-baik saja. Flash disk dari Mbak Lastri masih saya simpan. Bukan untuk mengungkit masa lalu atau memelihara kebencian. Saya menyimpannya sebagai pengingat bahwa terkadang dalam hidup, satu keputusan saja bisa mengubah segalanya. Dan hari itu, di tengah semua kebingungan dan rasa sakit, saya tidak memilih untuk menunduk. Mbak Lastri kemudian pindah. Sebelum pergi, ia datang ke rumah saya sekali. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya masih kurus tapi tatapannya sudah lebih ringan. Sebelum pamit, ia menatap saya dan berkata satu kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu juga menyelamatkan orang-orang yang tidak kamu kenal. Suatu hari, setelah semua proses hukum hampir selesai, saya tidak sengaja melewati jalan di depan rumah keluarga itu lagi. Gerbangnya masih di sana, dindingnya masih di sana, halamannya masih di sana. Tapi semuanya terasa sunyi dan dingin. Rumah itu, dari luar, tiba-tiba tampak begitu kosong, seolah semua kehangatan dan citra terhormat yang pernah ditampilkan hanyalah lapisan cat yang menutupi sebuah kekosongan yang dalam. Saya berdiri sejenak, lalu berbalik dan pergi. Saya tidak menoleh ke belakang. Bukan karena ingin terlihat tegar, tapi karena saya tahu tidak ada lagi yang perlu dilihat, ada hal-hal yang sekali kita pahami sampai ke akarnya, menoleh ke belakang tidak akan mengubah apapun. Sekarang, saat melihat kembali, saya tidak merasa telah kehilangan sebuah keluarga. Saya tidak pernah benar-benar memilikinya untuk bisa kehilangan. Yang berhasil saya hindari sebenarnya adalah sebuah jebakan yang berkedok keluarga, sebuah kehidupan yang salah, yang jika saya teruskan, mungkin akan saya bayar dengan sisa kedamaian, kehormatan, dan masa depan saya. Hari ini, saya tidak lagi merasa marah saat mengingatnya. Saya hanya merasa bersyukur pada diri saya sendiri hari itu. Karena telah cukup sadar untuk menarik koper dan pergi, cukup kuat untuk tidak menandatangani apa yang tidak sesuai dengan hati nurani saya, dan cukup tegas untuk tidak kembali hanya karena kata keluarga. Hidup ini, tidak ada yang bisa menjamin kita tidak akan salah jalan. Saya juga pernah salah. Salah memilih orang, salah menaruh kepercayaan. Tapi saya pikir, yang paling menakutkan bukanlah berbuat salah. Yang paling menakutkan adalah saat kita sadar kita salah, tapi tetap memaksakan diri untuk melanjutkan hanya karena takut, menyesal, atau tidak berani memulai kembali. Dan saya sudah memulainya kembali.